Pulang lembur kerja, ibu mertua menyambutku dengan tamparan dan teriakan di wajahku. Dia bilang, "Kau mau jadi pelacur pulang jam segini? Cepat sana masak dan bersihkan kamarku." Aku dijadikan babu di rumahku sendiri hingga aku hampir keguguran, sementara suami hanya diam saja. Padahal aku bekerja untuk menghidupi keluarga ini. Detik itu juga kusingkirkan mereka dari rumah ini dan kini mereka menjadi gelandangan kelaparan. Assalamualaikum Bunda. Kembali lagi di channel kesayangan Bunda semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen Bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Ratna doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selamat menonton. Namaku Arina, tapi semua orang memanggilku Arin. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta. Ayahku seorang pedagang keliling, ibuku penjahit rumahan. Kami tidak kaya, tapi kami bahagia. Aku tumbuh menjadi perempuan yang percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil, dan bahwa cinta sejati itu ada. Aku pertama kali bertemu Mas Dewa di sebuah kafe dekat kampus saat aku masih semester 5. Waktu itu aku sedang sibuk mengetik skripsi di pojok ruangan, sambil sesekali menyeruput kopi hitam yang sudah dingin. Mas Dewa duduk di meja sebelahku. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku. Rambutnya sedikit berantakan tapi justru membuatnya terlihat karismatik. "Maaf, Kak, ini punya Kakak jatuh," katanya sambil menyerahkan kartu mahasiswaku yang tanpa sadar terjatuh dari dompet. Aku tersentak. "Oh, terima kasih, Mas." Dia tersenyum. Senyum yang langsung membuat hatiku berdebar tidak karuan. "Arina, ya? Nama bagus. Saya Dewa." Dari situlah semuanya dimulai. Mas Dewa ternyata mahasiswa semester akhir di kampus yang sama, jurusan yang berbeda. Kami sering bertemu di kafe itu, lalu mulai ngobrol, bertukar nomor telepon, dan akhirnya dekat seperti bayang-bayang. Dia adalah pria yang paling perhatian yang pernah aku kenal. Dia selalu ingat ulang tahunku, selalu membawakan kopi kesukaanku tanpa aku minta, dan selalu ada saat aku butuh tempat bercerita. Hubungan kami berjalan selama 2 tahun sebelum akhirnya Mas Dewa melamar. Itu terjadi di hari ulang tahunku yang ke-25. Dia mengajakku ke restoran di lantai 29 sebuah hotel berbintang. Aku pikir itu hanya makan malam biasa, tapi begitu kami sampai di sana, seluruh restoran tiba-tiba gelap. Aku hampir panik, tapi kemudian lampu-lampu kecil menyala membentuk hati di langit-langit. Dan Mas Dewa berlutut di hadapanku dengan sebuah kotak bludru merah di tangannya. "Arina," katanya. Suaranya bergetar tapi matanya terang. "Sejak pertama kali aku melihat kartu mahasiswamu jatuh di lantai kafe itu, aku tahu aku tidak ingin kehilanganmu. Kamu adalah perempuan paling kuat, paling tulus, dan paling cantik yang pernah aku temui. Aku tidak punya banyak hal untuk kuberikan, tapi aku punya hati yang utuh untukmu. Maukah kamu menjadi istriku?" Aku menangis. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain, "Ya," berulang-ulang kali. Seluruh pengunjung restoran bertepuk tangan. Aku merasa seperti putri di negeri dongeng. Cincin itu sederhana, hanya satu berlian kecil di tengah cincin perak putih. Tapi bagiku itu adalah cincin paling indah di dunia. Kami menikah 3 bulan kemudian. Pernikahan kami sederhana, hanya di sebuah gedung serbaguna di dekat rumah orang tuaku. Aku memakai gaun putih yang dibuatkan ibuku sendiri. Mas Dewa memakai setelan jas hitam yang sedikit kebesaran di bahu, karena dia meminjamnya dari sepupunya. Tapi tidak ada yang terlihat kurang bagiku. Aku berdiri di sampingnya, di pelaminan, dan aku yakin bahwa inilah awal dari kebahagiaan seumur hidupku. Ibu mertuaku, Ibu Tari, hadir dengan senyum yang hangat. Dia memelukku erat setelah akad nikah. "Selamat datang di keluarga kami. Nak, jaga anak saya baik-baik, ya." Aku mengangguk. Wajahnya lembut. Matanya teduh. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum itu ada badai yang kelak akan menghancurkan hidupku. Kakak iparku, Mas Tony, juga datang.
Dia tertawa keras saat memberi sambutan. Dewa, lo beruntung banget bisa dapetin cewek kayak Arin. Jangan sampai lo nyia-nyiakan, ya. Dia menepuk pundak Mas Dewa sampai Mas Dewa hampir tersungkur. Kami semua tertawa. Malam pertama setelah pernikahan, kami menginap di sebuah hotel melati sederhana. Mas Dewa memelukku dari belakang saat aku sedang berdiri di balkon melihat lampu-lampu kota. Arin, bisiknya di telingaku. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik untukmu. Aku akan melindungimu, mencintaimu, dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku menutup mataku. Angin malam berhembus lembut. Aku percaya setiap kata yang dia ucapkan. Awal-awal pernikahan benar-benar indah. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sempit, hanya 2 kamar tidur, 1 ruang tamu yang menyatu dengan dapur, dan kamar mandi yang pintunya selalu macet. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Mas Dewa biasanya masih tidur dengan wajah yang polos. Rambutnya berantakan menutupi dahi. Aku suka melihatnya seperti itu. Kami berbagi tugas di rumah. Aku memasak, dia mencuci piring. Aku menyapu, dia mengepel. Kami melakukannya sambil bercanda, saling melempar lap kotor. Kadang berakhir dengan gelak tawa dan pelukan di tengah ruangan yang berantakan. Mas Dewa bekerja di sebuah perusahaan logistik sebagai staf administrasi. Gajinya pas-pasan, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu pulang tepat waktu. Kadang membawa oleh-oleh kecil sekedar gorengan atau sepotong kue dari langganannya. Aku bekerja di sebuah perusahaan pemasaran sebagai staf junior. Gajiku juga tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kami berdua. Tapi seperti kata orang, tidak ada kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaanku mulai terusik ketika suatu sore, setelah hampir 2 tahun menikah, Mas Tony datang ke rumah kami dengan wajah pucat. Aku baru pulang kerja saat itu. Mas Dewa masih belum pulang. Mas Tony duduk di teras rumah sambil merokok. Tangannya gemetar. Mas Tony? Ada apa? Tanyaku bingung. Dia membuang puntung rokoknya. Arin, aku dalam masalah besar. Aku mengernyit. Masalah apa, Mas? Dia menarik napas panjang. Matanya tidak berani menatapku. Aku ikut investasi. Investasi bodong. Arin. Katanya untungnya besar. Bisa lipat ganda dalam waktu singkat. Aku taruh semua uangku di sana. Tapi kemarin kabarnya perusahaan itu kabur. Uangku raib semua. Astaga. Mas Tony, aku ikut prihatin. Tapi kenapa Mas datang ke sini? Mas Tony menunduk. Dia menggenggam tangannya sendiri. Keringat dingin membasahi dahinya. Karena aku juga pakai rumah ibu sebagai jaminan pinjaman bank. Arin, aku palsukan tanda tangan ibu. Sekarang bank sudah mengirim surat peringatan. Rumah ibu akan disita minggu depan kalau aku tidak bisa bayar. Dunia serasa berhenti berputar. Rumah Ibu Tari adalah satu-satunya aset yang dia miliki. Suami Ibu Tari, ayah Mas Dewa dan Mas Tony, meninggal 10 tahun lalu karena serangan jantung. Dia tidak punya tabungan, tidak punya pensiun, tidak punya apa-apa selain rumah tua itu. Dan sekarang, karena ulah Mas Tony, rumah itu akan diambil bank. Mas Tony, bagaimana bisa? Suaraku bergetar. Aku minta maaf. Arin. Aku panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tolong jangan bilang ibu dulu. Tapi semuanya sudah terlambat. Ibu Tari entah bagaimana mendengar kabar itu dari tetangganya. Dia menelepon Mas Dewa dengan histeris. Teriakannya begitu keras sampai aku bisa mendengarnya dari jarak 3 meter. Mas Dewa pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat. Arin. Katanya malam itu setelah Mas Tony pergi. Matanya merah. Seperti habis menangis. Ibu tidak punya tempat tinggal lagi. Mas Tony sudah benar-benar menghancurkan segalanya. Aku menggenggam tangannya. Lalu bagaimana, Mas? Mas Dewa menatapku. Ada sesuatu di matanya yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Bukan cinta. Bukan kasih sayang. Itu adalah
keterpaksaan. Arin, maukah kamu menerima ibu tinggal di sini? Aku terdiam mendengar permintaan Mas Dewa. Rumah kami sempit. Hanya ada 2 kamar tidur. 1 untuk kami berdua. 1 lagi kujadikan tempat menyimpan barang-barang dan sekaligus ruang kerja kecilku. Dapur dan ruang tamu menyatu jadi 1. Ukurannya tidak lebih besar dari mobil keluarga. Kamar mandinya sempit, pintunya sering macet, dan airnya kadang tidak mengalir kalau malam hari. Mas, kita tidak punya ruang, kataku pelan. Aku tidak ingin terdengar egois, tapi ini fakta. Mas Dewa menghela napas. Aku tahu, Arin. Aku tahu ini berat. Tapi dia ibuku. Dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Mas Tony sudah menghilang entah kemana setelah kejadian itu. Ibu pasti stres. Aku tidak tega membiarkannya di pinggir jalan. Aku menatap wajah Mas Dewa. Matanya berkaca-kaca. Aku mengenal Mas Dewa sebagai pria yang lembut dan penyayang. Aku tahu dia sangat mencintai ibunya. Dan bukankah sebagai istri yang baik, aku harus mendukung suamiku? Aku menghela napas panjang. Baik, Mas. Ibu bisa tinggal di sini. Tapi kita harus membereskan kamar belakang dulu. Mas Dewa tersenyum lega. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Terima kasih, Arin. Kamu istri terbaik yang pernah aku miliki. Aku hanya tersenyum pahit. Aku berharap keputusan ini tidak akan menjadi bumerang bagiku. Kamar belakang yang akan kusediakan untuk Ibu Tari kondisinya memprihatinkan. Dindingnya lembab. Ada jamur di beberapa sudut. Jendelanya tidak bisa dibuka karena bingkainya sudah lapuk. Lantainya terbuat dari semen kasar yang terasa dingin kalau diinjak kaki telanjang. Aku dan Mas Dewa menghabiskan 2 hari penuh untuk membersihkannya. Aku menggosok lantai sampai lututku terasa linu. Mas Dewa memperbaiki jendela dengan papan triplek sisa. Kami membeli kasur tipis di pasar murah, spray murahan, dan 1 lemari plastik untuk pakaian. Saat semuanya siap, Mas Dewa menjemput Ibu Tari ke rumahnya yang sudah hampir kosong. Aku melihat mobilnya berhenti di depan rumah. Ibu Tari turun dengan wajah kusut. Wajahnya tidak lagi ramah seperti di hari pernikahanku. Matanya sembab, mungkin habis menangis. Pipinya tampak cekung, seperti baru saja sakit. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi sekarang terlihat kusut dan acak-acakan. Bu, selamat datang di rumah kami. Sapaku sambil berusaha tersenyum. Ibu Tari hanya mengangguk dingin. Matanya menyapu seluruh ruangan, dari dapur sampai ruang tamu, lalu berhenti di kamar yang sudah kami siapkan. Dia masuk ke dalam, melihat sekeliling, lalu keluar lagi dengan wajah masam. Kecil sekali, katanya. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada senyum. Aku mencoba tetap berpikiran positif. Mungkin dia masih stres karena kehilangan rumah. Mungkin setelah beberapa hari dia akan kembali seperti dulu. Tapi aku salah. Hari-hari pertama, Ibu Tari masih terlihat sopan. Dia makan dengan tenang, tidur dengan tertib, dan sesekali membantu melipat pakaian. Aku mulai berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Perlahan tapi pasti, topeng Ibu Tari mulai terkelupas. Suatu pagi, aku sedang sibuk menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja. Aku menggoreng telur, memanaskan nasi sisa semalam, dan membuat teh manis untuk Mas Dewa dan Ibu Tari. Aku sudah bangun sejak pukul 5 pagi, sementara mereka masih tidur nyenyak. Ibu Tari keluar dari kamarnya sekitar pukul 6. Dia menguap, lalu duduk di kursi tanpa membantu apapun. Aku menyajikan sarapan di meja. Dia makan, lalu tiba-tiba berkata, Arin, ini telurnya terlalu matang. Aku mengerjap. Maaf, Bu. Besok saya kurangi waktunya. Dan tehnya terlalu manis. Aku gak suka manis-manis. Kamu harusnya tahu itu. Aku terdiam. Aku tidak pernah tahu karena selama ini Ibu Tari tidak pernah mengeluh soal masakanku. Tapi aku memilih diam. Baik, Bu. Besok saya kurangi gulanya. Sore harinya, aku pulang kerja dengan tubuh remuk redam. Aku baru saja menghadapi rapat yang melelahkan dengan klien yang super rewel. Yang aku inginkan adalah mandi air hangat lalu tidur.
Tapi begitu pintu terbuka, Ibu Tari sudah berteriak dari dalam. "Arin, ini rumah kok gak pernah disapu sih? Debu di mana-mana. Kamu ini istri kok malas banget." Aku melihat lantai. Masih bersih. Aku menyapu sebelum berangkat kerja pagi tadi. Tapi aku tetap mengambil sapu dan mengepel lagi. Aku melakukannya sambil menahan kantuk yang luar biasa. Mas Dewa pulang setengah jam kemudian. Dia duduk di sofa, menyalakan televisi, dan tidak berkata apa-apa. Dia melihatku mengepel, melihat ibunya duduk santai, lalu kembali menatap layar televisi. "Maas," panggilku pelan. "Tolong matiin televisinya." "Mas, aku mau istirahat sebentar." "Ya udah, nanti aku matiin," katanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Dia tidak mematikannya. Aku mulai menyadari bahwa Mas Dewa berubah. Perlahan, seperti air yang mendidih, dia mulai menunjukkan sisi yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dia tidak lagi membantu pekerjaan rumah. Dia pulang kerja lebih awal, atau kadang tidak masuk kerja sama sekali. Ketika aku tanya, dia bilang, lagi banyak libur, atau lagi ada tugas dari rumah. Tapi aku tahu, suatu malam, aku tidak sengaja melihat ponselnya yang terbuka. Ada pesan dari kantornya. Isinya singkat. "Pak Dewa, sudah 2 minggu Bapak tidak masuk kerja. Jika tidak ada kabar, kami akan menganggap Bapak mengundurkan diri." Jantungku berdegup kencang. Mas Dewa dipecat? Atau dia mengundurkan diri tanpa memberitahuku? "Maas, ini pesan dari kantor Mas," tanyaku malam itu sambil menunjukkan ponselnya. Mas Dewa menarik ponselnya dengan kasar. "Kamu baca-baca ponsel orang, Arin? Gak sopan." "Tapi Mas..." "Sudahlah, aku memang berhenti kerja. Lagi nyari kerja baru. Sementara kamu dulu yang cari nafkah. Gaji kamu kan lumayan." Aku terdiam. Gajiku memang lumayan. Tapi untuk menghidupi 3 orang? Belum lagi bayar listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari? Itu akan sangat berat. "Tapi Mas..." "Arin, jangan banyak protes. Kamu kan istri yang baik." Dia membalikkan badan dan tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap punggung suamiku. Air mataku mengalir tanpa suara. Di luar, aku mendengar Ibu Tari batuk-batuk. Di dalam, hatiku terasa seperti diiris sembilu. Aku tidak tahu bahwa ini baru awal dari penderitaanku. Bahwa aku akan dijadikan babu di rumahku sendiri, dihinakan, ditampar, dan hampir kehilangan nyawa serta bayi yang aku kandung. Tapi malam itu, aku masih berusaha bertahan. Masih berusaha percaya bahwa semuanya akan membaik. Aku salah besar. Hari-hari pertama Ibu Tari tinggal bersama kami masih terasa seperti masa transisi yang tenang. Aku masih berusaha menjadi menantu yang baik. Setiap pagi aku bangun pukul 4:30, lebih awal dari biasanya. Karena sekarang aku harus menyiapkan sarapan untuk 3 orang sekaligus. Dulu hanya untuk aku dan Mas Dewa. Sekarang ada Ibu Tari yang ternyata memiliki selera cukup rumit. Dia tidak suka nasi yang terlalu keras, tidak suka sayur yang terlalu matang, dan tidak suka teh yang terlalu manis. Aku harus menghafal semua preferensinya seperti seorang pelayan menghafal pesanan majikan. Tapi aku tidak mengeluh. Aku bilang pada diriku sendiri, ini hanya soal waktu. Ibu Tari pasti akan beradaptasi. Aku hanya perlu bersabar. Tapi waktu justru menunjukkan hal sebaliknya. Memasuki minggu kedua, Ibu Tari mulai menunjukkan kebiasaan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dia bangun paling siang di antara kami bertiga, sekitar pukul 7:30, sementara aku sudah berangkat kerja sejak pukul 7. Suatu pagi aku lupa menyiapkan sarapan karena terburu-buru ada rapat klien. Aku sudah meninggalkan uang di meja makan untuk beli nasi uduk langganan. Tapi ketika aku pulang sore itu, Ibu Tari menyambutku dengan wajah merah padam. "Kamu pikir aku ini apa, Arin? Anjing kampung yang bisa makan apa saja? Uang itu tidak cukup untuk beli makanan yang layak," bentaknya. Padahal uang yang aku tinggalkan cukup untuk sarapan 3 orang plus makan siang. Aku menelan ludah. "Maaf, Bu. Besok saya usahakan masak dulu sebelum berangkat."
Halah, jangan sok sibuk. Kerjaan kamu juga bukan apa-apa. Itu pertama kalinya Ibu Tari merendahkan pekerjaanku. Tapi tidak lama setelah itu, dia melakukannya berulang kali. Setiap kali aku pulang lelah, dia selalu punya komentar pedas. Kamu tuh kerjanya di kantor duduk-duduk doang. Santai. Sementara aku di rumah, lihat badanmu tambah berisi. Kerjanya dikit. Padahal bajuku basah oleh keringat setiap pulang karena aku harus bolak-balik meeting keluar kantor. Mas Dewa? Dia diam. Aku mulai menyadari bahwa Mas Dewa yang dulu perhatian perlahan berubah menjadi pria yang pasif. Dia pulang kerja. Entah kerja apa karena aku tahu dia sudah dipecat. Lalu duduk di sofa sambil main ponsel atau nonton televisi. Ketika aku memintanya membantu mencuci piring, dia bilang, "Nanti, aku masih capek." Padahal dia seharian hanya tidur-tiduran di rumah. Suatu malam, setelah 2 minggu Ibu Tari tinggal bersama kami, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, sebenarnya Mas Dewa kerja apa sekarang? Kok kayaknya Mas Dewa sering di rumah?" Mas Dewa mengerjap, "Ya, ada proyek remote gitu. Gak usah khawatir." Tapi aku tidak bodoh. Aku tahu gajiku lah yang membayar semua kebutuhan rumah tangga sekarang. Aku cek rekeningku. Saldo terus berkurang karena harus belanja lebih banyak. Ibu Tari makannya banyak. Dan dia suka minta dibelikan ini itu. "Arin, belikan aku kerudung baru yang bagusan. Ini udah kusam." "Arin, belikan aku sandal. Yang mahal ya." "Arin, belikan aku jam tangan. Aku suka lihat punya tetangga." Semua permintaan itu aku turuti karena aku takut dianggap menantu durhaka. Tapi di dalam hati, bebanku semakin berat. Kemudian ada satu kejadian yang membuatku benar-benar sadar bahwa posisiku di rumah ini sudah bergeser. Suatu hari aku pulang lebih lambat dari biasanya karena harus menyelesaikan laporan untuk bos. Aku sudah kabari Mas Dewa lewat pesan. Tapi begitu aku sampai di rumah, Ibu Tari sudah berdiri di depan pintu dengan tangan di pinggang. "Jam segini baru pulang? Kamu pikir kamu masih gadis? Bisa pulang malam-malam?" "Bu, saya sudah kabari Mas Dewa." "Jangan bawa-bawa anak saya. Kamu itu istri. Kewajiban kamu di rumah." Aku terdiam. Aku menahan air mata, masuk ke dalam, dan langsung ke dapur. Ibu Tari mengikutiku dari belakang, terus mengomel. "Lihat tuh, setrikaan belum beres. Piring kotor masih numpuk. Kamu pilihannya cuma 2, jadi babu di rumah ini atau pergi dari sini." Tanganku gemetar saat mengambil setrika. Aku menyetrika baju Ibu Tari yang kusut karena dia hanya melemparnya di sudut kamar. Aku menyetrika sambil menangis. Mas Dewa duduk di ruang tamu. Dia tahu. Dia dengar semuanya. Tapi dia tidak bergerak. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Mas Dewa yang sudah mendengkur. Menatap langit-langit kamar. Air mataku mengalir deras. Aku ingat janji manisnya di pelaminan. "Aku akan melindungimu." Tapi dari siapa? Dari ibunya sendiri pun dia tidak bisa melindungiku. Aku mulai bertanya-tanya. Apakah ini yang disebut pernikahan? Apakah ini yang dinamakan cinta? Atau aku hanya boneka yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua? Namun di saat yang sama, di kantor, karierku justru bersinar. Atasanku melihat kerja kerasku. Aku selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Aku tidak pernah menolak tugas. Aku tidak pernah mengeluh. Suatu hari, bosku memanggilku ke ruangannya. "Arin, kita lihat performa kamu sangat baik. Kamu konsisten, disiplin, dan hasil kerja kamu memuaskan. Kami memutuskan untuk menaikkan jabatan kamu menjadi manajer senior." Aku hampir tidak percaya. Gajiku akan naik drastis. Ini adalah kesempatan besar. Aku berterima kasih dengan tulus. Aku pulang dengan hati sedikit lebih ringan. Mungkin dengan gaji yang lebih besar, aku bisa menyewa asisten rumah tangga. Mungkin bebankan bisa sedikit berkurang. Tapi ketika aku sampaikan kabar itu di rumah, Ibu Tari bukannya senang, malah menyeringai sinis. "Manajer? Hah,
Mana mungkin perempuan kayak kamu jadi manajer? Pasti pakai cara-cara khusus biar naik jabatan. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi perkataan itu menusuk. Aku hanya tersenyum tipis ke Mas Dewa, berharap dia akan membelaku. Dia hanya mengangguk lalu kembali main ponsel. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis di kamar mandi. Aku membiarkan air keran mengalir agar suara tangisku tidak terdengar. Aku bertanya pada Tuhan, apa dosaku? Apa salahku sehingga aku harus mengalami ini semua? Tapi aku tidak punya jawaban. Yang aku tahu, aku harus terus berjalan. Untuk siapa? Untuk apa? Aku sendiri tidak tahu. Satu hal yang aku tahu, pernikahan yang dulu manis itu kini mulai terasa seperti jerat yang menjerat kakiku semakin kencang. Dan Ibu Tari, yang dulu tersenyum manis di hari pernikahanku, kini menjelma menjadi algojo yang menyiksaku setiap hari. Aku mulai mencatat perubahan-perubahan kecil pada Mas Dewa. Awalnya hanya detail yang mudah diabaikan. Dia pulang kerja lebih cepat. Kadang dia tidak pergi kerja sama sekali. Awalnya aku pikir dia sedang mengambil cuti, atau mungkin ada proyek yang memungkinkan kerja dari rumah. Tapi ketika hal itu berlangsung selama berminggu-minggu, aku mulai curiga. Suatu malam, setelah selesai mencuci piring dan membereskan dapur, aku duduk di samping Mas Dewa yang sedang bersantai di sofa. Tanganku masih basah. Aku menyeka-nyekanya ke celemek. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Aku mencoba selembut mungkin. Apaan? Dia tidak menoleh. Mas Dewa kerja di mana sekarang? Aku tidak pernah lihat Mas Dewa pergi ke kantor lagi. Dia menghela napas panjang. Matanya masih tertuju ke layar ponsel. Aku sudah ganti kerja. Sekarang kerja remote. Dari rumah aja. Remote? Kerja apa, Mas? Pokoknya kerja. Nanti juga aku kasih tahu. Kamu jangan banyak tanya. Pertanyaan itu tidak pernah dijawab. Dan Mas Dewa tidak pernah memberikan kontribusi uang sepeser pun untuk rumah tangga sejak saat itu. Aku yang membayar semuanya. Keperluan rumah, listrik, air, internet, belanja bulanan, kebutuhan Ibu Tari, semuanya dari gajiku. Sementara Mas Dewa hanya diam, duduk di sofa, dan kadang-kadang keluar rumah tanpa bilang mau kemana. Tapi bukan hanya soal uang. Mas Dewa juga berubah secara perilaku. Dulu dia adalah pria yang selalu menawarkan diri membantu, mencuci piring, menyapu, bahkan masak kalau aku sedang sibuk. Tapi semenjak Ibu Tari tinggal bersama kami, semua itu berubah drastis. Suatu malam aku pulang dengan tubuh terasa patah. Aku baru menyelesaikan presentasi besar untuk klien luar negeri. Yang aku butuhkan hanyalah duduk dan beristirahat. Tapi begitu aku sampai di rumah, Ibu Tari langsung berteriak dari kamarnya. Arin, kamar mandinya kotor. Cepat bersihin. Aku menoleh ke Mas Dewa yang sedang rebahan di sofa. Mas, tolong bersihkan kamar mandinya, ya? Aku mau istirahat sebentar. Mas Dewa tidak bergerak. Matanya tetap di layar televisi. Kamu aja, Arin. Aku lagi nonton. Nonton apa sih, Mas? Ini urgent. Ya sudah, nanti aja kalau iklannya selesai. Iklan itu berdurasi 3 menit. Tapi setelah iklan selesai, Mas Dewa tetap tidak bergerak. Dia mengganti channel, lalu tenggelam dalam acara sinetron. Aku menghela napas, bangkit dari sofa, dan pergi ke kamar mandi. Lututku terasa lemas. Aku membersihkan lantai yang basah dan rambut-rambut Ibu Tari yang berguguran di saluran air. Aku melakukannya sambil menahan tangis. Perubahan berikutnya terjadi saat pola makan kami. Dulu aku dan Mas Dewa makan sederhana. Nasi, lauk 1 atau 2, sayur, dan sambal. Tapi Ibu Tari menuntut makanan yang lebih beragam. Gak pernah beli ikan, ayam, daging? Kamu pelit banget, Arin. Aku harus menyesuaikan anggaran belanja. Sementara Mas Dewa tidak pernah protes soal makanan. Justru dia ikut menikmati semua masakanku tanpa pernah membantu memasak. Dan dia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Tidak pernah.
Suatu hari aku pulang dengan kabar baik. Aku diumumkan mendapat bonus besar dari kantor karena menyelesaikan proyek tepat waktu. Aku senang sekali. Ini pertama kalinya aku mendapat bonus sebesar itu. Aku ingin merayakannya dengan makan malam di luar bersama Mas Dewa. Mas, besok malam kita makan di restoran. Yuk, aku traktir. Aku dapat bonus dari kantor, kataku sumringah. Mas Dewa mengangkat bahu. Ya terserah. Aku ajak Ibu Tari juga. Bu, ikut ya? Kita makan enak. Ibu Tari menyeringai. Bonus? Pasti dari hasil korupsi kantor ya. Perempuan kayak kamu emang gampang naik jabatan kalau mau jadi pelacur manajemen. Aku terdiam. Perkataan itu menghancurkan. Aku sudah berusaha sekuat tenaga bekerja, lembur setiap hari, menahan semua tekanan, dan sebagai balasannya aku disebut pelacur. Aku menatap Mas Dewa, berharap dia marah, berharap dia membela kehormatan istrinya. Mas Dewa hanya bilang, "Ya sudah, Arin, makan di rumah aja." Ibu bilang begitu. Mungkin ada benarnya. Ada benarnya? Ada benarnya? Dunia serasa runtuh. Aku bangkit dari sofa, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Aku menangis. Aku menangis terseduh-seduh. Aku tidak percaya bahwa suami yang dulu mengucapkan janji suci di pelaminan kini membiarkan ibunya menghina istrinya sendiri. Bahkan dia ikut-ikutan membenarkan hinaan itu. Malam itu aku tidak keluar kamar. Aku tidak memasak. Aku pura-pura tidur. Tapi Ibu Tari tidak tinggal diam. Dia menggedor pintu kamarku. Arin, kamu di dalam. Keluar. Belum masak. Kami semua lapar. Aku tidak menjawab. Arin, kalau gak keluar, aku panggil Dewa bongkar pintu ini. Aku mendengar suara Mas Dewa dari luar. Arin, keluarlah. Jangan bikin ribut. Aku membuka pintu dengan mata bengkak. Aku berjalan ke dapur. Aku memasak. Aku melakukannya sambil diam. Aku seperti robot. Tidak ada lagi senyum di wajahku. Saat makan malam, Ibu Tari terus mengomel. Ini masakan apa sih? Asin banget. Kamu gak punya lidah. Aku hanya diam. Mas Dewa makan dengan lahap. Tidak membelaku. Tidak bilang apa-apa. Malam itu aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku tidak lagi menjadi istri. Aku menjadi pembantu. Aku menjadi mesin pencari uang sekaligus babu yang melayani semua kebutuhan mereka. Dan Mas Dewa, suami yang dulu aku cintai, telah berubah menjadi pria yang tidak pernah aku kenal. Dia adalah suami yang malas, patriarkal, dan pengecut. Dia membiarkan aku bekerja sendirian, membiarkan ibunya menyiksaku, dan bahkan ikut menikmati hasil keringatku tanpa rasa bersalah. Aku mulai bertanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan? Tapi aku belum tahu bahwa penderitaan terbesar belum datang. Aku belum tahu bahwa aku sedang hamil. Dan kehamilan itu tidak akan membawa kebahagiaan, tapi justru menjadi siksaan baru. Aku belum tahu bahwa suatu malam nanti aku akan pulang lembur dan disambut tamparan serta teriakan di depan wajahku. Dan itu akan menjadi titik terendah dalam hidupku. Tapi malam itu, saat aku berbaring di samping Mas Dewa yang mendengkur, aku hanya bisa berbisik dalam hati, "Ya Allah, beri aku kekuatan." Hari-hariku kini bagaikan lingkaran setan yang tidak pernah berhenti. Bangun pukul 4 pagi, menyapu dan mengepel seluruh rumah, menyiapkan sarapan untuk Ibu Tari dan Mas Dewa, lalu berangkat kerja. Pulang kerja sekitar pukul 6 sore. Langsung memasak makan malam, mencuci piring, menyetrika baju, membersihkan kamar Ibu Tari, dan kadang dimarahi karena ini itu. Tidur sekitar pukul 11 malam, lalu ulang lagi keesokan harinya. Aku lelah. Lelah luar biasa. Tapi tidak ada yang peduli. Ibu Tari semakin menjadi-jadi. Dia tidak pernah mengangkat satu jari pun untuk membantu pekerjaan rumah. Setiap pagi, setelah aku selesai mengepel, dia sengaja menjatuhkan remah-remah kue ke lantai. Lantainya kotor lagi. Tuh, kamu kurang bersih, katanya sambil tersenyum sinis. Aku tahu itu disengaja, tapi aku tidak bisa melawan. Suatu hari, setelah pulang kerja,
Aku menemukan tumpukan piring kotor di dapur. Bukan hanya piring makan siang, tapi juga piring dari sarapan yang sengaja tidak dicuci. Ibu Tari duduk di ruang tamu sambil mengupas jambu. Aku sengaja biar kamu tahu rasanya jadi pembantu, katanya enteng. Aku menggigit bibir. Aku mencucinya satu persatu. Tanganku terasa perih karena air sabun yang terlalu lama. Tapi aku tidak berani protes. Mas Dewa? Dia pulang kerja. Katanya kerja. Lalu duduk di sofa dan main ponsel. Ketika aku memintanya membantu mengangkat jemuran, dia berkata, "Kamu tuh perempuan, masa gak kuat ngangkat jemuran?" Aku terdiam. Jemuran itu berisi selimut basah yang beratnya bisa 2 kali lipat berat badanku. "Tapi mas, ini berat." "Ya sudah, diangsur-angsur. Jangan banyak alasan." Aku menghela napas panjang. Aku membawa selimut itu ke dalam setengah terseret di lantai. Ibu Tari melihat dari kejauhan dan tertawa kecil. "Lihat tuh, Dewa. Istrimu kayak kuli." Mas Dewa tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Malam itu, setelah selesai membereskan semuanya, aku duduk di dapur sendirian. Mataku kosong menatap dinding. Aku ingat dulu, saat baru menikah, Mas Dewa selalu membantuku mencuci piring. Kami sering bercanda sambil memercikan air ke wajah masing-masing. Sekarang, dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Dia sudah berubah menjadi pria yang berbeda. Pria yang menganggap pekerjaan rumah adalah kewajiban istri, sementara kewajiban suami hanya duduk dan menonton televisi. Aku mulai berpikir, apakah ini yang disebut pernikahan? Apakah ini yang dinamakan cinta? Dulu aku membaca buku-buku roman dan menonton film-film romantis. Aku membayangkan pernikahan sebagai tempat berlindung, tempat aku bisa pulang dan merasa aman. Tapi kenyataannya, rumah ini bukan lagi tempat berlindung. Ini adalah medan perang. Dan aku bertempur sendirian. Aku ingat perkataan temanku, Dina, sebelum aku menikah. "Arin, lihat dulu keluarganya. Jangan hanya lihat orangnya. Kalau ibunya galak, biasanya anaknya gak bakal berani lawan." Saat itu aku tertawa. Aku bilang, "Mas Dewa beda. Dia pria dewasa yang mandiri." Sekarang aku menyesal. Aku seharusnya mendengarkan Dina. Tapi sudah terlambat. Aku sudah terlanjur menikah. Aku sudah terlanjur mencintai. Dan sekarang, aku terjebak dalam rumah yang bukan lagi milikku. Aku hanya babu di rumahku sendiri. Aku menangis dalam diam. Aku berbisik pada diriku sendiri. "Kuatlah, Arin. Suatu hari nanti, semua ini akan berakhir." Aku tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu. Aku menyadari ada yang berbeda dengan tubuhku ketika aku mulai sering mual di pagi hari. Awalnya aku pikir itu karena kelelahan atau mungkin karena makan sembarangan. Tapi ketika mual itu berlangsung selama 2 minggu dan tidak kunjung reda, aku memutuskan untuk membeli test pack. Pagi-pagi sekali, sebelum Ibu Tari bangun, aku ke kamar mandi dengan jantung berdebar. Aku mengikuti petunjuk di kemasan. Aku menunggu 3 menit yang terasa seperti 3 jam. 2 garis biru. Aku hamil. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mataku mengalir, bukan karena bahagia, tapi karena campuran antara takut, haru, dan bingung. Aku hamil. Ada kehidupan kecil di dalam rahimku. Tapi bagaimana aku bisa membesarkannya dalam kondisi seperti ini? Aku bekerja seperti kuda, pulang babu lagi, dimarahi Ibu Tari setiap hari, dan Mas Dewa tidak pernah membelaku. Aku keluar dari kamar mandi. Mas Dewa masih tidur. Aku mengguncang bahunya perlahan. Mas Dewa bangun." Dia menggerutu. "Apaan sih? Pagi-pagi?" Aku menunjukkan test pack itu padanya. "Aku hamil, Mas." Mas Dewa mengerjap. Dia melihat test pack itu, lalu melihatku, lalu kembali ke test pack. "Oh," katanya datar. "Ya sudah." "Ya sudah? Hanya itu? Apa Mas Dewa tidak senang?" tanyaku, berusaha menahan perasaan kecewa. Senang. Nanti kita bicarakan lagi. Ya,
Aku masih ngantuk. Dia membalikkan badan dan tidur lagi. Aku berdiri di samping tempat tidur, memegang tespek itu, merasa seperti orang bodoh. Aku mengharapkan pelukan, senyuman, atau setidaknya ucapan selamat. Tapi yang aku dapat hanyalah, ya sudah. Aku pergi ke dapur dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Tanganku bergerak otomatis, memotong sayur, menyalakan kompor, membuat teh. Tapi pikiranku melayang kemana-mana. Bayi ini, akankah dia selamat di kandunganku yang kelelahan? Akankah dia lahir dengan selamat? Akankah aku bisa memberinya kehidupan yang layak? Saat sarapan, aku memberitahu Ibu Tari, "Bu, saya hamil." Ibu Tari mengunyah perlahan. Matanya menyipit. Hamil. Dia menatap perutku yang masih rata. Ya sudah. Semoga anaknya laki-laki. Jangan cewek. Nanti jadi beban kayak kamu. Aku menelan ludah. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada senyum. Hanya syarat. Anaknya harus laki-laki. Mas Dewa yang duduk di sampingku diam saja. Dia terus makan seperti tidak ada yang terjadi. Kehamilan ternyata tidak mengubah apapun. Aku tetap harus bekerja. Tetap harus membersihkan rumah. Tetap harus memasak. Tetap harus melayani semua permintaan Ibu Tari. Bahkan bebanku bertambah karena tubuhku semakin berat dan mudah lelah. Suatu malam, saat usia kehamilanku memasuki bulan kelima, aku mengalami demam tinggi. Suhu tubuhku mencapai 39 derajat. Aku menggigil kedinginan meskipun sudah memakai 2 selimut. Aku meminta Mas Dewa mengantarku ke puskesmas. "Mas, tolong antar aku ke puskesmas. Aku panas sekali." Mas Dewa sedang asyik main game di ponselnya. "Tidurlah, nanti juga sembuh sendiri. Aku lagi seru nih gamenya." "Aku hamil, Mas. Aku takut sesuatu terjadi dengan bayiku." "Ya sudah, besok pagi aja ke puskesmas. Sekarang malam, repot." Aku menangis dalam hati. Aku memaksakan diri bangun, mengambil jaket tebal, dan pergi ke puskesmas sendiri naik ojek online. Di puskesmas, dokter memeriksaku. Ibu kelelahan, ditambah kurang asupan gizi. Ibu hamil harus istirahat cukup dan makan bergizi. Jangan terlalu banyak aktivitas. Aku hanya tersenyum pahit. Istirahat cukup? Makan bergizi? Bagaimana caranya kalau aku harus bekerja dan menjadi babu di rumah? Aku pulang dengan kantong berisi obat. Ibu Tari menyambutku dengan wajah masam. Baru juga hamil udah manja-manjaan. Zaman saya hamil saja kerja berat. Nggak cengeng kayak kamu. Aku tidak menjawab. Aku masuk ke kamar, berbaring, dan menangis. Tanganku memegang perutku yang mulai membesar. Dalam hati aku berbisik pada bayiku. "Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa memberikan yang terbaik untukmu. Tapi ibu janji, ibu akan berjuang untukmu." Aku tidak tahu bahwa perjuangan terbesarku masih belum datang. Bahwa badai yang lebih dahsyat akan menghantamku malam itu. Saat aku pulang lembur dan disambut tamparan dan teriakan Ibu Tari di depan wajahku. Tapi malam itu, aku hanya bisa berdoa. Semoga Tuhan memberiku kekuatan. Semoga bayiku selamat. Dan semoga suatu hari nanti, aku bisa keluar dari neraka ini. Usia kehamilanku memasuki 7 bulan. Perutku sudah membesar dengan jelas. Setiap langkah terasa berat. Setiap gerakan terasa seperti membawa beban yang terus bertambah. Aku sudah tidak bisa memakai sepatu sendiri tanpa menyandarkan kaki ke dinding. Aku sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur tanpa berguling perlahan seperti kura-kura yang terbalik. Tapi tidak ada yang peduli. Tidak Ibu Tari, tidak Mas Dewa. Ibu Tari semakin menjadi-jadi. Dia tidak pernah mengangkat satu jari pun untuk membantu pekerjaan rumah. Setiap pagi, setelah aku selesai mengepel, dia sengaja menjatuhkan remah-remah kue ke lantai. Lantainya kotor lagi. Tuh, kamu kurang bersih," katanya sambil tersenyum sinis. Aku tahu itu disengaja, tapi aku tidak bisa melawan. Suatu hari, setelah pulang kerja, aku menemukan tumpukan piring kotor di dapur. Bukan hanya piring makan siang, tapi juga piring dari sarapan yang sengaja tidak dicuci. Ibu Tari duduk di ruang tamu sambil mengupas jambu. "Aku sengaja biar kamu tahu rasanya jadi pembantu," katanya enteng. Aku menggigit bibir.
Aku mencucinya satu persatu. Tanganku terasa perih karena air sabun yang terlalu lama. Tapi aku tidak berani protes. Mas Dewa? Dia pulang kerja. Katanya kerja. Lalu duduk di sofa dan main ponsel. Ketika aku memintanya membantu mengangkat jemuran, dia berkata, "Kamu tuh perempuan, masa gak kuat ngangkat jemuran?" Aku terdiam. Jemuran itu berisi selimut basah yang beratnya bisa 2 kali lipat berat badanku. Tapi mas, ini berat. Ya sudah, diangsur-angsur. Jangan banyak alasan. Aku menghela napas panjang. Aku membawa selimut itu ke dalam setengah terseret di lantai. Ibu Tari melihat dari kejauhan dan tertawa kecil. "Lihat tuh, Dewa, istrimu kayak kuli." Mas Dewa tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Malam itu, setelah selesai membereskan semuanya, aku duduk di dapur sendirian. Mataku kosong menatap dinding. Aku ingat dulu, saat baru menikah, Mas Dewa selalu membantuku mencuci piring. Kami sering bercanda sambil memercikan air ke wajah masing-masing. Sekarang, dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Dia sudah berubah menjadi pria yang berbeda. Pria yang menganggap pekerjaan rumah adalah kewajiban istri, sementara kewajiban suami hanya duduk dan menonton televisi. Aku mulai berpikir, apakah ini yang disebut pernikahan? Apakah ini yang dinamakan cinta? Dulu aku membaca buku-buku roman dan menonton film-film romantis. Aku membayangkan pernikahan sebagai tempat berlindung, tempat aku bisa pulang dan merasa aman. Tapi kenyataannya, rumah ini bukan lagi tempat berlindung. Ini adalah medan perang. Dan aku bertempur sendirian. Aku ingat perkataan temanku, Dina, sebelum aku menikah. "Arin, lihat dulu keluarganya. Jangan hanya lihat orangnya. Kalau ibunya galak, biasanya anaknya gak bakal berani lawan." Saat itu aku tertawa. Aku bilang, "Mas Dewa beda. Dia pria dewasa yang mandiri." Sekarang aku menyesal. Aku seharusnya mendengarkan Dina. Tapi sudah terlambat. Aku sudah terlanjur menikah. Aku sudah terlanjur mencintai. Dan sekarang, aku terjebak dalam rumah yang bukan lagi milikku. Aku hanya babu di rumahku sendiri. Aku menangis dalam diam. Aku berbisik pada diriku sendiri. "Kuatlah, Arin. Suatu hari nanti, semua ini akan berakhir." Aku tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu. Aku menyadari ada yang berbeda dengan tubuhku ketika aku mulai sering mual di pagi hari. Awalnya aku pikir itu karena kelelahan atau mungkin karena makan sembarangan. Tapi ketika mual itu berlangsung selama 2 minggu dan tidak kunjung reda, aku memutuskan untuk membeli test pack. Pagi-pagi sekali, sebelum Ibu Tari bangun, aku ke kamar mandi dengan jantung berdebar. Aku mengikuti petunjuk di kemasan. Aku menunggu 3 menit yang terasa seperti 3 jam. 2 garis biru. Aku hamil. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mataku mengalir, bukan karena bahagia, tapi karena campuran antara takut, haru, dan bingung. Aku hamil. Ada kehidupan kecil di dalam rahimku. Tapi bagaimana aku bisa membesarkannya dalam kondisi seperti ini? Aku bekerja seperti kuda, pulang babu lagi. Dimarahi Ibu Tari setiap hari, dan Mas Dewa tidak pernah membelaku. Aku keluar dari kamar mandi. Mas Dewa masih tidur. Aku mengguncang bahunya perlahan. Mas Dewa bangun." Dia menggerutu. "Apaan sih, pagi-pagi?" Aku menunjukkan test pack itu padanya. "Aku hamil, Mas." Mas Dewa mengerjap. Dia melihat test pack itu, lalu melihatku, lalu kembali ke test pack. "Oh," katanya datar. "Ya sudah." "Ya sudah? Hanya itu? Apa Mas Dewa tidak senang?" tanyaku, berusaha menahan perasaan kecewa. Senang. Nanti kita bicarakan lagi, ya." Aku masih ngantuk. Dia membalikan badan dan tidur lagi. Aku berdiri di samping tempat tidur, memegang test pack itu, merasa seperti orang bodoh. Aku mengharapkan pelukan, senyuman, atau setidaknya ucapan selamat. Tapi yang aku dapat hanyalah, "Ya sudah." Aku pergi ke dapur dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Tanganku bergerak otomatis, memotong sayur, menyalakan kompor, membuat teh. Tapi pikiranku melayang kemana-mana. Bayi ini, akankah dia selamat di kandunganku yang kelelahan? Akankah dia lahir dengan selamat? Akankah aku bisa memberinya kehidupan yang layak? Saat sarapan, aku memberitahu Ibu Tari, "Bu, saya hamil." Ibu Tari mengunyah perlahan. Matanya menyipit. "Hamil?" Dia menatap perutku yang masih rata. "Ya sudah, semoga anaknya laki-laki. Jangan cewek, nanti jadi beban kayak kamu." Aku menelan ludah. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada senyum. Hanya syarat, anaknya harus laki-laki. Mas Dewa yang duduk di sampingku diam saja. Dia terus makan seperti tidak ada yang terjadi. Kehamilan ternyata tidak mengubah apapun. Aku tetap harus bekerja, tetap harus membersihkan rumah, tetap harus memasak, tetap harus melayani semua permintaan Ibu Tari. Bahkan bebanku bertambah karena tubuhku semakin berat dan mudah lelah. Suatu malam, saat usia kehamilanku memasuki bulan kelima, aku mengalami demam tinggi. Suhu tubuhku mencapai 39 derajat. Aku menggigil kedinginan meskipun sudah memakai 2 selimut.
Aku meminta Mas Dewa mengantarku ke puskesmas. Mas, tolong antar aku ke puskesmas. Aku panas sekali. Mas Dewa sedang asyik main game di ponselnya. Tidurlah, nanti juga sembuh sendiri. Aku lagi seru nih gamenya. Aku hamil, Mas. Aku takut sesuatu terjadi dengan bayiku. Ya sudah, besok pagi aja ke puskesmas. Sekarang malam, repot. Aku menangis dalam hati. Aku memaksakan diri bangun, mengambil jaket tebal, dan pergi ke puskesmas sendiri naik ojek online. Di puskesmas, dokter memeriksaku. Ibu kelelahan, ditambah kurang asupan gizi. Ibu hamil harus istirahat cukup dan makan bergizi. Jangan terlalu banyak aktivitas. Aku hanya tersenyum pahit. Istirahat cukup? Makan bergizi? Bagaimana caranya kalau aku harus bekerja dan menjadi babu di rumah? Aku pulang dengan kantong berisi obat. Ibu Tari menyambutku dengan wajah masam. Baru juga hamil udah manja-manjaan. Zaman saya hamil saja kerja berat. Nggak cengeng kayak kamu. Aku tidak menjawab. Aku masuk ke kamar, berbaring, dan menangis. Tanganku memegang perutku yang mulai membesar. Dalam hati aku berbisik pada bayiku. Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa memberikan yang terbaik untukmu. Tapi ibu janji, ibu akan berjuang untukmu. Aku tidak tahu bahwa perjuangan terbesarku masih belum datang. Bahwa badai yang lebih dahsyat akan menghantamku malam itu. Saat aku pulang lembur dan disambut tamparan dan teriakan Ibu Tari di depan wajahku. Tapi malam itu, aku hanya bisa berdoa. Semoga Tuhan memberiku kekuatan. Semoga bayiku selamat. Dan semoga suatu hari nanti, aku bisa keluar dari neraka ini. Usia kehamilanku memasuki 7 bulan. Perutku sudah membesar dengan jelas. Setiap langkah terasa berat. Setiap gerakan terasa seperti membawa beban yang terus bertambah. Aku sudah tidak bisa memakai sepatu sendiri tanpa menyandarkan kaki ke dinding. Aku sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur tanpa berguling perlahan seperti kura-kura yang terbalik. Tapi tidak ada yang peduli. Tidak Ibu Tari, tidak Mas Dewa. Setiap pagi aku tetap bangun pukul 4. Tubuhku pegal semua. Kadang aku harus duduk dulu di tepi tempat tidur selama 5 menit hanya untuk mengumpulkan energi. Aku berjalan ke dapur dengan perut yang mendorong ke depan. Sesekali merasakan tendangan kecil dari bayiku di dalam. Tendangan itu dulu membuatku tersenyum. Sekarang hanya mengingatkanku bahwa aku harus bertahan. Untuknya, aku menyiapkan sarapan. Aku menggoreng telur, memanaskan sayur sisa semalam, membuat teh. Tanganku gemetar karena kelelahan. Kadang aku hampir menjatuhkan piring. Aku terus memaksakan diri. Setelah sarapan siap, aku membersihkan rumah. Aku menyapu dan mengepel. Aku mencuci piring kotor dari malam sebelumnya. Semua kulakukan sendiri. Saat itu sekitar pukul 5:30, Ibu Tari keluar dari kamarnya. Dia menguap, lalu duduk di kursi tanpa membantu apapun. Aku menyajikan sarapan di meja. Dia makan, lalu tiba-tiba berkata, "Arin, ini telurnya terlalu matang. Udah beberapa kali aku bilang, kamu tuh gak pernah belajar." Aku menghela napas. "Maaf, Bu. Besok saya usahakan lebih lembut." "Usahakan? Kamu harus bisa, bukan usahakan. Dasar istri gak becus." Aku diam. Aku sudah terbiasa dengan komentar-komentar seperti itu. Tapi hari itu, mungkin karena kehamilan yang membuat emosiku labil, atau karena kelelahan yang menumpuk, sesuatu di dalam diriku mulai bergetar. Bukan marah. Lebih seperti keputusasaan. Mas Dewa keluar dari kamar sekitar pukul 7. Dia duduk, makan, lalu berkata, "Arin, nanti sore belikan ibu baju ya. Ibu mau kondangan minggu depan." Aku mengangkat wajah. "Mas, uang belanja minggu ini sudah habis. Aku baru akan digaji minggu depan." Mas Dewa mengernyit. "Ya ambil dari tabungan." "Tabungan kita habis, Mas. 2 bulan terakhir aku yang bayar semuanya." Dia terdiam sebentar. "Ya udah, nanti aku kasih." Tapi dia tidak pernah memberi. Aku tahu dia tidak punya uang. Aku tahu dia sudah tidak bekerja. Aku tahu semua pengeluaran ada di pundakku. Tapi aku terlalu lelah untuk berdebat. Aku berangkat kerja dengan perasaan berat. Di kantor, bosku memberiku proyek baru yang deadline-nya sangat mepet. Aku tidak bisa menolak. Aku butuh uang. Aku butuh bonus. Aku butuh segalanya untuk menghidupi 3 orang. Sebenarnya 4, karena bayiku juga butuh. Aku bekerja seperti mesin. Aku tidak makan siang karena lupa. Aku hanya minum air putih dan kembali menatap layar komputer. Tanganku mengetik. Mataku membaca laporan, tapi pikiranku kacau. Aku membayangkan pulang ke rumah, membayangkan Ibu Tari yang akan kembali berteriak, membayangkan Mas Dewa yang akan kembali diam. Jam pulang tiba. Aku pulang lebih lambat karena harus menyelesaikan laporan. Aku sampai di rumah sekitar pukul 6:30. Tubuhku remuk redam. Perutku terasa kencang dan sedikit sakit, tapi aku abaikan. Begitu pintu terbuka, Ibu Tari sudah berdiri di ruang tamu dengan tangan di pinggang. "Arin, baru pulang jam segini." "Bu, saya tadi harus selesai." "Alasan?"
kamu tuh gak pernah bener. Lihat tuh, setrikaan belum beres. Baju aku kusut semua. Cepat setrika. Aku melihat tumpukan baju di sofa. Baju-baju itu sudah kering sejak siang. Ibu Tari bahkan tidak mau mengangkatnya sendiri. Aku menghela napas. Aku menaruh tasku, lalu mengambil setrika. Tapi hari itu, sesuatu terjadi. Mungkin karena terlalu lelah. Mungkin karena bayiku terus menendang. Mungkin karena aku sudah tidak tahan. Aku duduk di lantai sambil memegang perutku. Air mataku mengalir. Bu, saya capek. Saya minta istirahat sebentar. Ibu Tari melotot. Capek? Kamu kerja cuma duduk-duduk di kantor. Bilang capek? Kamu tahu gak aku dulu hamil 7 bulan masih nanam padi di sawah? Bu, setiap orang punya batas. Jangan banyak banting. Kamu itu istri. Kewajiban kamu ngurus rumah. Bukan banyak alasan. Aku mencoba berdiri. Tapi kakiku lemas. Aku hampir jatuh. Mas Dewa yang dari tadi duduk di sofa menghampiri. Tapi bukan untuk menolongku. Arin, jangan bikin drama. Cepet setrika. Biar ibu gak marah. Aku menatap Mas Dewa. Mataku basah. Mas, aku hamil. Perutku sakit. Aku minta tolong Mas bantu setrika saja kali ini. Mas Dewa menghela napas kesal. Kamu tuh perempuan kok gak kuat-kuat amat sih? Aku kan laki-laki. Masa disuruh nyetrika? Itu bukan alasan. Mas, aku hamil besar. Mas, aku butuh bantuan. Ibu Tari ikut menimpali. Bantuan? Istri yang baik itu gak perlu bantuan. Kamu tuh gak berguna. Arin, hamil aja jadi alasan. Kalau gak sanggup jangan hamil. Perkataan itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku menangis. Aku tidak bisa menahan lagi. Aku menangis terseduh-seduh di lantai dapur. Perutku terasa sakit. Tapi sakit di hatiku jauh lebih besar. Aku bekerja untuk kalian. Bisikku disela isakan. Aku cari uang untuk makan kalian. Untuk bayar keperluan rumah. Untuk semuanya. Aku pulang-pulang disuruh bersih-bersih. Dimarahi. Dibilang gak berguna. Aku hamil 7 bulan. Bu, 7 bulan. Aku tidak minta banyak. Aku hanya minta sedikit pengertian. Ibu Tari tidak bergeming. Dia malah melangkah mendekat dan menunjuk wajahku. Pengertian? Kamu yang harus pengertian sama aku. Aku ibu mertuamu. Aku lebih tua. Kamu harus hormat sama aku. Jangan banyak bantah. Aku menunduk. Aku tidak punya tenaga untuk melawan. Aku mengambil setrika dan mulai menyetrika. Satu persatu baju Ibu Tari aku setrika sambil duduk di lantai. Tanganku gemetar. Air mataku terus mengalir. Mas Dewa kembali ke sofa. Dia menyalakan televisi. Dia tertawa melihat sinetron. Aku menyetrika sampai selesai. Lalu aku memasak. Lalu aku mencuci piring. Lalu aku membersihkan kamar Ibu Tari yang berantakan. Aku melakukannya semua sambil memegang perutku yang terus terasa sakit. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar. Di sampingku, Mas Dewa mendengkur dengan nyenyak. Aku meletakkan tanganku di atas perutku. Bayiku bergerak. Dia masih hidup. Dia masih bertahan. Aku akan bertahan untukmu, nak, bisikku. Ibu janji. Aku tidak tahu bahwa keesokan harinya, aku akan pulang kerja lebih malam dari biasanya. Aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terburuk dalam hidupku. Aku tidak tahu bahwa aku akan disambut dengan tamparan dan teriakan di depan wajahku. Tapi malam itu, aku hanya bisa berdoa. Berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan untuk melewati semua ini. Berdoa agar bayiku selamat. Berdoa agar suatu hari nanti, aku bisa keluar dari rumah ini bersama anakku, dan tidak pernah kembali lagi. Aku tidak tahu bahwa doaku akan segera terjawab, dengan cara yang paling menyakitkan sekaligus paling membebaskan. Hari itu adalah hari yang sangat melelahkan dalam hidupku. Bahkan lebih melelahkan dari hari-hari sebelumnya. Dan itu sudah mengatakan banyak hal. Aku datang ke kantor pukul 7:30 pagi, lebih awal dari biasanya, karena ada laporan yang harus kuselesaikan sebelum jam 9. Tapi begitu aku duduk di meja, bosku memanggilku ke ruangannya. Arin, ada perubahan jadwal. Klien dari luar negeri minta presentasi malam ini. Kamu yang handle. Aku terdiam. Tapi Pak, saya hamil 7 bulan. Aku tahu. Tapi kamu yang paling paham proyek ini. Kamu bisa, kan? Aku tidak bisa bilang tidak. Aku butuh pekerjaan ini. Aku butuh uang. Aku mengangguk. Sepanjang hari aku bekerja tanpa henti. Aku menyiapkan slide presentasi, merevisi data, menelepon klien untuk konfirmasi teknis. Aku tidak sempat makan siang. Aku hanya minum air putih dan sesekali menggigit biskuit yang tersisa di laci mejaku.
Perutku terasa kencang, tapi aku paksa untuk mengabaikannya. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Aku masih belum selesai. Presentasi baru akan dimulai pukul 7 malam. Aku mengirim pesan ke Mas Dewa. Mas, aku ada presentasi malam ini. Pulang telat. Tolong masak untuk Ibu dan Mas Dewa. Balasan Mas Dewa datang 10 menit kemudian. Kamu aja masak. Aku gak bisa. Aku menghela napas. Mas, aku presentasi sampai jam 9 mungkin. Ibu pasti marah kalau belum makan. Ya udah, beli aja di luar. Pakai uang apa, Mas? Uang belanja habis. Tidak ada balasan lagi. Aku memejamkan mata sejenak. Kepalaku pusing. Tapi aku tidak punya waktu untuk pusing. Aku kembali menatap layar laptop. Jam 7 malam, presentasi dimulai. Kliennya orang asing, bule dari Jerman. Aku harus berbicara dalam bahasa Inggris yang tidak terlalu lancar tapi cukup untuk dimengerti. Aku berdiri di depan ruang rapat dengan perut buncitku, pointer di tangan, dan senyum terbaik yang bisa aku bentuk. Aku menjelaskan data, grafik, proyeksi keuangan. Aku menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Aku berusaha terlihat profesional meskipun di dalam hatiku berteriak karena lelah. Presentasi selesai pukul 8:30. Klien terlihat puas. Bosku mengacungkan jempol. Bagus. Arin, kamu luar biasa. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Aku bergegas ke parkiran. Tubuhku terasa sangat berat. Setiap langkah seperti menarik beban puluhan kilogram. Perutku sakit lagi. Rasa sakit yang tumpul tapi terus-menerus. Aku coba abaikan. Aku masuk ke mobil dan mulai menyetir pulang. Perjalanan yang biasanya 30 menit terasa seperti 3 jam. Lampu lalu lintas terasa terlalu lama. Setiap guncangan jalan terasa sampai ke tulang-tulangku. Aku terus memegang setir dengan tangan gemetar. Jam menunjukkan pukul 9:10 ketika mobilku memasuki gang menuju rumah. Aku melihat lampu teras masih menyala. Di dalam, aku bisa melihat bayangan Ibu Tari yang duduk di ruang tamu. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku turun dari mobil. Aku mengambil tas dan koper kecil berisi dokumen. Aku berjalan ke pintu. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci. Klik. Pintu terbuka. Dan saat itu juga, dunia serasa berhenti berputar. Ibu Tari sudah berdiri tepat di depan wajahku. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Aku bisa melihat urat-urat di lehernya menegang. Aku bisa melihat mata merahnya karena amarah. Aku bisa mencium bau bawang putih dari mulutnya. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi kiriku. Keras. Sekencang yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kepalaku menoleh ke samping. Telingaku berdengung. Mulutku terasa ada rasa logam. Sebelum aku sempat bereaksi, Ibu Tari sudah berteriak. Suaranya memekakan telinga. Air liurnya menyembur ke wajahku. Arin, kamu tahu ini jam berapa? Kamu memang pelacur ya, pulang kerja jam segini. Mana ada kerja sampai jam segini? Kemana saja kamu, hah? Aku terhuyung. Aku hampir jatuh. Aku berpegangan pada kusen pintu. Bu, saya benar-benar presentasi, tanya bos saya. Jangan bohong. Aku sudah lama menunggumu. Jam berapa ini? Jam 9 lebih. Kamu tahu gak aku lapar? Aku belum makan malam. Mas Dewa juga belum makan. Semua karena kamu, pelacur. Aku menoleh ke ruang tamu. Mas Dewa duduk di sofa. Dia menonton televisi. Matanya tidak melihat ke arahku. Wajahnya datar. Tidak marah, tidak sedih, tidak peduli. Dia tahu. Dia dengar semuanya. Tapi dia tidak bergerak. Cepat sana masak. Terus bersihkan kamarku. Kamarku berantakin. Kamu tanggung jawab. Kamu babu di rumah ini. Ingat itu. Aku berdiri di ambang pintu dengan pipi yang terasa panas dan perut yang semakin sakit. Air mataku mengalir deras. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Suaraku hilang. Aku berjalan ke dapur. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku membuka kulkas. Ada telur, ada tempe, ada sedikit sayur. Aku mulai memasak. Tanganku gemetar saat memegang pisau. Aku hampir memotong jariku. Aku menggoreng telur. Aku membuat sayur bening. Aku memanaskan nasi. Aku melakukannya semua sambil menangis. Air mataku jatuh ke wajan. Aku biarkan saja. Setelah masakan siap, aku menyajikan di meja makan. Ibu Tari makan dengan lahap tanpa mengucapkan terima kasih. Mas Dewa juga makan tanpa menatapku. Aku tidak makan. Aku tidak bisa menelan apapun. Perutku sakit sekali. Setelah mereka selesai makan, aku mencuci piring. Lalu Ibu Tari berteriak dari kamarnya. Arin, kamarku belum dibersihin. Cepat. Aku berjalan ke kamar Ibu Tari. Kamarnya berantakan.
Baju berserakan di lantai. Bedak tumpah di meja rias. Ada bekas kopi yang tumpah di karpet. Aku berlutut, sebisaku dengan perut besar, dan mulai membersihkan satu persatu. Aku mengangkat baju-baju kotor. Aku menyeka bedak yang tumpah. Aku membersihkan bekas kopi di karpet. Aku melakukannya sambil terus menangis. Perutku sakit. Sakit yang luar biasa. Bukan sakit biasa. Ini sakit yang menusuk-nusuk. Seperti ada yang menarik-narik sesuatu dari dalam. Tapi aku paksakan terus. Setelah selesai membersihkan kamar Ibu Tari, aku kembali ke dapur. Aku masih harus mencuci panci dan wajan. Aku berdiri di depan wastafel. Air mengalir. Tanganku bergerak otomatis. Tiba-tiba perutku terasa sakit sekali. Bukan sakit biasa. Ini sakit yang luar biasa hebatnya. Aku menjerit pelan. Aku memegang perutku dengan kedua tangan. Aku merasakan sesuatu yang basah di celanaku. Aku bergegas ke kamar mandi. Aku membuka celanaku. Banyak sekali darah. Warna merah segar mengalir di paha bagian dalamku. Tanganku gemetar hebat saat melihatnya. Aku tidak bisa berhenti gemetar. Mas Dewa. Panggilku dengan suara parau. Aku keluar dari kamar mandi dengan kaki goyah. Aku berjalan ke ruang tamu. Mas Dewa masih duduk di sofa. Mas, tolong antar aku ke rumah sakit. Mas Dewa mengerjap. Loh, kenapa? Perutku sakit, ada darah banyak, Mas. Dia menghela napas. Kamu lebay. Kali. Istirahat aja. Mas, aku tidak lebay. Ini bayiku. Aku takut keguguran. Dia diam sebentar. Ya udah, nanti aku antar. Tapi abis ini, ya, aku masih ngantuk. Mas, ini darurat. Aku bilang nanti. Aku tidak bisa menunggu. Aku meraih kunci mobil. Aku keluar rumah dengan kaki gemetar. Aku masuk ke mobil. Aku menyetir sendiri ke rumah sakit sambil menahan sakit yang luar biasa. Di perjalanan, aku hampir menabrak tiang listrik karena penglihatanku buram karena air mata. Aku terus memegang setir dengan satu tangan. Tangan satunya memegang perutku yang terus terasa sakit. Aku sampai di IGD rumah sakit sekitar pukul 11 malam. Aku masuk sendiri. Aku mendaftar sendiri. Aku duduk di kursi ruang tunggu sambil memegang perutku yang sakit. Perawat memanggilku. Aku masuk ke ruang pemeriksaan. Dokter yang memeriksaku adalah seorang wanita paruh-baya dengan wajah tegas. Dia memeriksa perutku dengan alat. Wajahnya berubah serius. Ibu, ini fleknya cukup banyak. Ibu kelelahan parah. Tekanan darah ibu rendah sekali. Ini tanda ancaman keguguran. Aku menangis. Dokter, tolong selamatkan bayi saya. Kami akan berusaha, Bu. Tapi ibu harus diinfus dan rawat inap setidaknya semalam. Ibu harus istirahat total. Aku mengangguk. Aku dibawa ke ruang IGD. Sebuah tempat tidur sempit dengan tirai putih di sekelilingnya. Perawat memasang infus di tanganku. Jarumnya menusuk. Tapi rasanya tidak ada apa-apanya dibanding sakit di hatiku. Aku berbaring di sana sendirian. Tidak ada suami di sampingku. Tidak ada yang memegang tanganku. Tidak ada yang menanyakan kabarku. Di sampingku, ada pasien lain yang didampingi suaminya. Suaminya duduk di kursi kecil sambil memegangi tangan istrinya. Sesekali dia mengusap kening istrinya dan berbisik sesuatu. Aku menutup mataku. Air mataku mengalir ke bantal. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menelepon Mas Dewa. Tut. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Mas, aku di IGD. Bayi kita hampir keguguran. Mas datang, ya. Centang 1. Tidak dibaca. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. 20 menit. Pesan itu tetap centang 1. Mas Dewa tidak datang. Mas Dewa tidak membalas. Aku berbaring sendirian di IGD, dengan infus di tangan, dengan perut yang masih sakit, dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih mau hidup seperti ini? Aku tidak punya jawaban. Tapi sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Sesuatu yang keras dan dingin. Sesuatu yang sudah mati rasa karena terlalu lama disakiti. Aku tidak tahu itu namanya apa. Tapi aku tahu, mulai malam itu, aku bukan lagi Arin yang dulu. Infus menetes perlahan di lengan kiriku. Cairan bening itu mengalir melalui selang plastik, masuk ke pembuluh darahku, dan menyebar ke seluruh tubuhku yang kelelahan. Dokter bilang aku harus menghabiskan 3 botol infus. Setiap botol membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jadi total aku akan terbaring di sini setidaknya 3 jam. 3 jam sendirian. 3 jam tanpa suami di sampingku. 3 jam tanpa kabar dari rumah. Aku menatap langit-langit IGD yang putih kusam. Lampu neon di atas kepalaku berkedip-kedip sesekali,
seolah ikut lelah seperti diriku. Aku mendengar suara mesin monitor detak jantung dari pasien di sebelahku. Bep, 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 suara yang berirama, menenangkan sekaligus menakutkan. Perawat muda dengan rambut yang diikat rapi sesekali datang memeriksaku. Dia tersenyum ramah setiap kali. Ibu, kalau ada yang tidak enak, panggil saya, ya. Aku mengangguk. Terima kasih, Kak. Dia melihat sekeliling. Suami ibu tidak ikut. Aku menggeleng. Tidak bisa datang. Perawat itu mengangguk paham. Mungkin dia sudah sering melihat pasien yang datang sendirian. Tapi matanya menunjukkan sedikit rasa iba. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia pergi meninggalkanku sendirian lagi. Aku mengambil ponselku. Kubuka pesan dari Mas Dewa. Masih centang 1. Belum dibaca. Aku cek jam. Sudah lewat tengah malam. Aku mencoba menelepon lagi. Tut tut tut. Tidak diangkat. Aku coba sekali lagi. Tut tut tut. Masih sama. Aku menyerah. Aku meletakkan ponsel di samping bantal. Aku memejamkan mata. Tapi tidur tidak datang. Pikiranku terus berputar. Aku membayangkan Mas Dewa yang tidur nyenyak di rumah. Aku membayangkan Ibu Tari yang mungkin masih terjaga. Atau mungkin sudah mendengkur puas setelah berhasil menyiksaku hari ini. Aku membayangkan bayiku. Bayi kecil yang terus bergerak di dalam perutku. Apakah dia selamat? Apakah dia akan lahir dengan sehat? Atau semua ini sudah terlambat? Dokter wanita tadi bilang ada ancaman keguguran. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku. Ancaman keguguran. 2 kata yang sangat menakutkan bagi seorang ibu hamil. 2 kata yang membuat jantungku berdegup kencang setiap kali mengingatnya. Tangan kananku bergerak otomatis ke perutku. Aku meraba-raba, berusaha merasakan gerakan bayiku. Aku menunggu. 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10 detik. Tidak ada gerakan. Jantungku berdegup lebih kencang. Tolong bergerak, nak. Bisikku. Aku terus menunggu. 20 detik, 30 detik. Lalu tendangan. Kecil, lemah, tapi terasa. Aku menangis lega. Bayiku masih hidup. Bayiku masih bertahan. Terima kasih, ya Allah, bisikku. Terima kasih. Aku menangis. Aku tidak bisa berhenti menangis. Aku menangis karena lega, karena takut, karena marah, karena kecewa. Semua perasaan bercampur jadi satu. Aku menangis sampai mataku perih, sampai kepalaku pusing, sampai perawat yang jaga datang menghampiri. Ibu, kenapa, Bu? Sakit? Tanyanya khawatir. Aku menggeleng. Tidak, Kak, saya hanya lelah. Perawat itu mengusap pundakku. Istirahat, Bu. Jangan banyak pikiran. Bayi ibu akan selamat. Ibu harus kuat. Aku mengangguk. Aku berusaha menarik napas dalam-dalam. Perawat itu pergi. Aku kembali sendirian. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Botol infus kedua hampir habis. 1 botol lagi. Aku masih harus bertahan di sini setidaknya 1 jam lagi. Aku membuka ponselku lagi. Masih tidak ada pesan dari Mas Dewa. Aku mencoba menelepon sekali lagi. Hanya untuk meyakinkan diri bahwa ponselku tidak rusak atau sinyalnya tidak bermasalah. Tut tut tut. Tidak diangkat. Aku menutup ponsel. Aku meletakkannya di dada. Aku menatap langit-langit. Mengapa Mas Dewa begitu tega? Pikirku. Aku istrinya. Aku mengandung anaknya. Aku di rumah sakit dalam kondisi hampir keguguran. Tapi dia memilih tidur. Dia memilih mengabaikanku. Apakah dia tidak takut kehilangan aku? Apakah dia tidak takut kehilangan bayinya? Atau dia memang sudah tidak peduli lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tidak ada jawaban. Hanya sakit yang semakin dalam. Aku ingat saat pertama kali Mas Dewa melamarku. Aku ingat senyumnya saat aku mengucapkan, ya. Aku ingat hangatnya pelukannya di malam pertama pernikahan kami. Aku ingat janjinya untuk melindungiku seumur hidup. Tapi sekarang di mana janji itu? Di mana perlindungan itu? Yang ada hanya tamparan, teriakan, dan keheningan yang menyiksa. Botol infus ketiga mulai menetes. Perawat datang mengganti botol kedua yang sudah habis. Ibu, 1 lagi, ya, Eba. Aku mengangguk. Apa saya panggilkan suami ibu? Tanya perawat itu lagi. Aku menggeleng. Tidak usah. Dia tidak bisa datang. Perawat itu terdiam. Mungkin dia tahu. Mungkin dia sudah sering melihat perempuan-perempuan seperti aku. Perempuan yang ditinggalkan sendirian di saat paling rentan dalam hidup mereka. Perempuan yang dipaksa kuat karena tidak ada yang mau menjaga mereka. Perawat itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya tersenyum tipis. Lalu pergi. Aku menutup mata. Aku mencoba mengistirahatkan tubuhku yang lelah. Tapi pikiranku tidak bisa tenang. Aku terus memikirkan apa yang akan terjadi besok. Aku harus izin kerja. Aku harus menjelaskan pada bosku kenapa aku tidak masuk. Aku harus kembali ke rumah. Aku harus menghadapi Ibu Tari lagi. Aku harus menghadapi Mas Dewa lagi. Aku lelah hanya dengan membayangkannya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika botol infus ketiga hampir habis. Perawat datang melepas infus dari lenganku. Bekas jarumnya meninggalkan titik merah kecil di kulitku. Aku memijatnya pelan. Obatnya sudah diminum, Bu?
Tanya perawat. Sudah, Kak. Baik, Ibu sudah boleh pulang. Tapi istirahat di rumah minimal 2 hari. Ya, jangan bekerja dulu. Jangan banyak aktivitas. Kalau ada flek lagi atau perut sakit, segera ke sini lagi. Aku mengangguk. Terima kasih, Kak. Aku bangkit dari tempat tidur. Kakiku terasa lemas. Aku harus berpegangan pada dinding untuk berjalan. Aku membayar biaya IGD, Rp280.000, dengan uang yang seharusnya untuk belanja minggu depan. Aku keluar dari rumah sakit. Udara dingin menyambutku. Langit masih gelap. Hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala redup. Aku masuk ke mobil. Aku duduk di kursi pengemudi. Aku menutup pintu. Aku memejamkan mata sejenak. Aku tidak ingin pulang. Tapi aku tidak punya tempat lain. Aku menyalakan mesin mobil. Aku mulai menyetir pulang. Perjalanan terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap meter terasa seperti perjalanan ribuan kilometer. Aku sampai di rumah sekitar pukul 2:30 pagi. Lampu rumah sudah mati semua. Mas Dewa dan Ibu Tari sudah tidur. Aku masuk ke kamar dengan pelan. Aku tidak menyalakan lampu. Aku melepas sepatuku. Aku melepas jaketku. Aku merebahkan diri di tempat tidur di samping Mas Dewa yang mendengkur dengan nyenyak. Aku menatap wajahnya dalam gelap. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta. Wajah yang dulu selalu tersenyum padaku. Sekarang, di mataku, wajah itu hanya terlihat asing. Aku membalikkan badan. Aku memeluk perutku. Kita akan baik-baik saja, Nak, bisikku. Ibu janji. Tapi di dalam hati, aku tidak yakin. Aku tidak tahu persis kapan aku akhirnya tertidur. Mungkin sekitar pukul 4 pagi. Mungkin lebih. Yang aku tahu, ketika aku membuka mata kembali, langit di luar jendela sudah berwarna abu-abu. Tanda fajar akan segera tiba. Tubuhku masih terasa remuk redam. Perutku masih terasa kencang, meskipun sakitnya sudah tidak separah semalam. Bekas jarum infus di tanganku masih terlihat. Sebuah lingkaran merah kecil dengan titik hitam di tengahnya, seperti mata yang menatapku dengan penuh tuduhan. Aku menoleh ke samping. Mas Dewa masih tidur. Dia berguling ke sisi lain tempat tidur, membelakangiku. Selimutnya menggulung hanya menutupi separuh badannya. Dia tidur dengan nyenyak. Sesekali mengerja pelan, sesekali menarik napas panjang. Dia tidak tahu bahwa istrinya semalaman terbaring di IGD sendirian. Dia tidak tahu bahwa bayi di dalam kandunganku hampir tidak selamat. Dia tidak tahu, atau mungkin dia tidak peduli. Aku bangkit perlahan. Setiap gerakan terasa seperti perjuangan. Aku duduk di tepi tempat tidur selama beberapa menit, membiarkan kepalaku berhenti berputar. Lalu aku berdiri. Kakiku terasa lemas seperti kapas. Aku berpegangan pada dinding saat berjalan menuju kamar mandi. Di cermin, aku melihat wajah yang nyaris tidak aku kenali. Matanya sembab dan merah karena semalaman menangis. Pipiku masih terasa perih dari tamparan Ibu Tari. Bekasnya mungkin tidak terlihat jelas, tapi rasa sakitnya masih sangat nyata. Bibirku kering dan pecah-pecah. Wajahku pucat seperti kain. Aku terlihat seperti mayat hidup. Aku terlihat seperti seseorang yang perlahan-lahan mati dari dalam. Aku membasuh wajahku dengan air dingin. Aku berkumur. Aku menyisir rambutku yang kusut. Aku melakukan semuanya dengan gerakan lambat, seperti robot yang kehabisan baterai. Setelah selesai, aku kembali ke kamar. Mas Dewa masih tidur. Aku mengambil ponselku dari atas meja. Ada pesan dari bosku. Dikirim jam 11 malam tadi. Arin, presentasi tadi bagus. Klien puas. Besok kita meeting evaluasi jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Itu 2 jam dari sekarang. Aku tidak bisa. Aku harus istirahat. Dokter sudah memperingatkan. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya pilihan. Aku membalas pesan itu. Pak, saya minta izin tidak masuk hari ini. Saya semalam di IGD karena ancaman keguguran. Dokter minta saya istirahat total. Balasan dari bosku datang beberapa menit kemudian. Ya ampun, Arin. Iya, istirahatlah. Jangan pikirkan kerja dulu. Cepat sembuh. Aku menghela napas lega. Setidaknya bosku mengerti. Bosku lebih peduli padaku daripada suamiku sendiri. Ironis. Aku meletakkan ponsel dan mencoba tidur lagi. Tapi mataku tidak mau terpejam. Pikiranku terus melayang kemana-mana. Aku memikirkan Ibu Tari yang pasti akan marah begitu dia bangun dan tahu aku tidak pergi bekerja. Aku memikirkan Mas Dewa yang pasti akan diam saja seperti biasa. Aku memikirkan bayiku yang mungkin tidak akan selamat jika aku terus hidup seperti ini. Jam menunjukkan pukul 6:30 ketika aku mendengar suara dari luar kamar. Pintu kamar Ibu Tari terbuka. Aku mendengar langkah kakinya yang berat menuju dapur. Aku mendengar dia membuka kulkas, membuka pintu lemari, lalu menggerutu. Arin, mana sarapan? Ini kulkas kosong. Kamu gak masak apa-apa? Aku memejamkan mata. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku bangkit dari tempat tidur lagi. Kakiku masih terasa lemas. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku berjalan keluar kamar. Ibu Tari berdiri di dapur dengan tangan di pinggang. Wajahnya merah padam begitu melihatku. Baru bangun? Jam segini? Kamu gak kerja? Bu, saya minta izin tidak kerja hari ini. Saya semalam di rumah sakit. Rumah sakit lagi? Rumah sakit lagi? Kamu tuh hamil. Bukan sakit parah. Kalau hamil makan yang banyak. Minum yang banyak. Ya selamat. Jangan manja-manja. Bu, saya hampir keguguran. Dokter bilang saya kelelahan. Kelelahan? Kamu kerja cuma duduk.
gak ngangkat barang, gak nanam padi, gak angkut batu bata. Mana bisa kelelahan? Kamu tuh Ceng, Arin, cengeng. Mas Dewa keluar dari kamar. Dia mengucek matanya. Ada apa sih? Pagi-pagi ribut. Ibu Tari menunjuk ke arahku. Tuh, istri kamu gak mau kerja. Males-malesan di rumah. Padahal orang makan siapa kalau dia gak kerja? Kamu kan gak kerja. Dewa, kalau Arin gak kerja, kita semua mati kelaparan. Aku menatap Mas Dewa. Dia menatapku. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu di matanya. Rasa bersalah? Rasa malu? Atau hanya hayalanku? Arin, kamu kenapa sih? Tanyanya. Aku semalam di IGD. Mas, aku kabarin kamu. Tapi Mas gak angkat telepon. Mas gak baca pesanku. Dia mengerjap. Dia meraih ponselnya dari saku celana. Dia membuka layar. Aku bisa melihat dari kejauhan. Ada 12 panggilan tidak dijawab dan 5 pesan tidak terbaca dari diriku. Oh, katanya. Ponselku silent. Silent. Itu alasan yang dia berikan. Bukan, maaf, aku tidur. Bukan, maaf, aku tidak sadar. Hanya, ponselku silent. Seolah itu adalah alasan yang cukup untuk membiarkan istrinya yang sedang hamil 7 bulan pergi ke rumah sakit sendirian di tengah malam. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya. Lalu aku berbalik dan berjalan ke dapur. Kamu mau masak? Tanya Ibu Tari dari belakang. Cepetan, aku lapar. Aku membuka kulkas. Hampir kosong. Hanya ada beberapa butir telur, setengah bonggol tempe, dan sedikit sayur yang sudah mulai layu. Aku mengambil semuanya. Aku mulai memasak. Tanganku gemetar saat memegang pisau. Aku memotong tempe dengan perlahan, berusaha tidak melukai jariku. Aku memanaskan minyak di wajan. Aku menggoreng telur. Aku membuat sayur bening. Sambil memasak, aku terus menangis. Air mataku jatuh ke wajan. Aku biarkan saja. Tidak ada yang melihat. Atau kalau ada yang melihat, tidak ada yang peduli. Setelah masakan siap, aku menyajikan di meja. Ibu Tari makan dengan lahap. Mas Dewa juga makan. Aku tidak makan. Aku duduk di kursi dapur, memegang perutku, dan menatap kosong ke depan. Tiba-tiba Ibu Tari mengangkat wajahnya. Matanya menatapku dengan tajam. Kamu tuh seringnya pulang malam begitu? Tanyanya. Bu. Pasti lembur itu cuman alasan kan? Semalam kamu gak ke rumah sakit kan? Pasti ketemu selingkuhanmu. Bu. Dia meletakkan sendoknya. Dia menyilangkan tangannya di dada. Jangan-jangan itu bukan anak Dewa. Aku terhenyak. Apa, Bu? Kamu dengar. Jangan-jangan kamu selingkuh. Makanya kamu sering pulang malam. Itu pasti bukan anak Dewa. Itu anak laki-laki simpanan kamu. Aku berdiri. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena marah. Marah yang sudah tertahan terlalu lama. Marah yang selama ini aku pendam demi menjaga kedamaian. Marah yang sekarang meledak seperti gunung berapi. Jangan, Bu. Jangan tuduh saya seperti itu. Tuduh? Kamu pikir aku gak tahu? Aku tahu semuanya. Dewa. Kamu dengar. Istri kamu selingkuh. Anak itu bukan anak kamu. Mas Dewa diam. Dia hanya menunduk. Dia tidak berkata apa-apa. Itulah saatnya. Saat di mana sesuatu di dalam diriku mati. Sesuatu yang selama ini aku jaga. Sesuatu yang aku sebut sebagai cinta. Mas Dewa, kataku. Suaraku dingin. Aku sendiri tidak mengenali suaraku. Mas Dewa, ibu baru saja menuduh saya selingkuh. Mas Dewa tidak akan membela saya. Jadi Mas Dewa percaya? Dia tidak menjawab. Mas Dewa percaya bahwa saya selingkuh? Mas Dewa percaya bahwa bayi ini bukan anak Mas Dewa? Dia tetap diam. Aku mengangguk pelan. Aku mengusap air mataku. Aku berdiri tegak. Mas Dewa, panggilku. Suaraku bergetar. Tapi aku berusaha tetap tegap. Ibu baru saja menuduh saya selingkuh. Tuduhan yang sangat berat. Mas Dewa tidak mau membela saya. Mas Dewa mengangkat wajahnya. Matanya sayu, kusam, tidak ada api seperti dulu. Arin, kamu sering pulang malam. Katanya lirih. Itu bukan pembelaan. Itu justru seperti pisau yang menusuk dadaku. Dia memilih ibunya. Dia memilih tuduhan kotor ibunya daripada mempercayai istrinya sendiri. Aku menelan ludah. Rasanya pahit. Maksud Mas Dewa? Mas Dewa percaya bahwa saya selingkuh. Tanyaku lagi, mencoba mengonfirmasi apa yang baru saja ku dengar. Aku ingin dia menyangkal. Aku ingin dia bilang, tidak, aku tidak percaya. Tapi Mas Dewa hanya terdiam. Diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Ibu Tari mendengus kemenangan dari balik meja makan. Lihat tuh, Dewa. Dia bahkan gak bisa membantah. Sudah ketahuan. Perempuan macam apa kamu? Arin? Hamil anak orang lain. Tapi suamimu yang kamu bebani. Aku menoleh ke arah Ibu Tari. Mataku tajam. Ibu, saya sudah katakan. Jangan tuduh saya sembarangan. Saya tidak pernah selingkuh. Saya bekerja untuk keluarga ini. Saya yang membayar semuanya. Saya yang menghidupi ibu dan Mas Dewa. Dan sebagai balasannya,
Saya disebut pelacur dan dituduh selingkuh. Kamu, berani kamu cekcok mulut sama aku. Ibu Tari berdiri, wajahnya merah padam. Aku ibu mertuamu. Aku lebih tua. Kamu harus hormat sama aku. Hormat? Aku tertawa pahit. Ibu bilang saya harus hormat? Hormat itu dua arah, Bu. Ibu tidak pernah menghormati saya. Ibu memperlakukan saya seperti babu. Ibu menyuruh-nyuruh saya, membentak-bentak saya, menampar saya. Ibu bahkan hampir membuat saya keguguran semalam karena tuntutan ibu yang tidak masuk akal. Dan sekarang ibu menuduh saya selingkuh? Di mana hormatnya, Bu? Ibu Tari melangkah ke arahku. Tangannya terangkat, siap menampar lagi. Tapi kali ini aku tidak akan diam. Aku menangkap tangannya di udara. Jangan, Bu. Saya tidak akan diam lagi. Lepaskan, teriak Ibu Tari. Kurang ajar. Kamu berani menentangku. Aku melepaskan tangannya, tapi tidak dengan tatapan. Aku menatap matanya dengan dingin. Bu, saya sudah sangat sabar. Saya sudah menahan semua perlakuan ibu selama berbulan-bulan. Saya sudah bekerja keras, pulang-pulang dijadikan pembantu, dimarahi, dihina, ditampar. Saya sudah hampir kehilangan bayi saya semalam karena semua ini. Dan sekarang ibu menuduh saya selingkuh. Aku menoleh ke arah Mas Dewa yang masih diam di sofa. Air mataku mulai mengalir. Tapi aku tidak peduli. Dan Mas Dewa, suami saya, tidak membela saya. Mas Dewa diam. Mas Dewa memilih percaya pada tuduhan ibu daripada istrinya sendiri. Mas Dewa mengangkat kepalanya. Arin, aku gak bilang aku percaya. Tapi Mas Dewa juga gak bilang gak percaya. Potongku. Suaraku meninggi. Aku tidak bisa menahan lagi. Mas Dewa diam. Mas Dewa membiarkan ibu menghina saya di depan muka saya. Mas Dewa membiarkan ibu menampar saya. Mas Dewa membiarkan saya pergi ke rumah sakit sendirian semalam ketika bayi kita hampir mati. Mas Dewa tidak pernah membela saya. Tidak pernah. Aku terisak. Tanganku gemetar. Perutku terasa sakit lagi. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama diam. Terlalu lama menahan semuanya sendiri. Arin, aku. Mas Dewa mencoba berdiri. Jangan. Bentakku. Jangan panggil nama saya. Mas Dewa tidak berhak. Mas Dewa sudah memilih. Bukan? Mas Dewa memilih ibu. Mas Dewa memilih untuk diam. Mas Dewa memilih untuk menjadi suami yang pengecut. Ibu Tari mencoba ikut campur. Jangan bentak-bentak anak saya. Pelacur. Aku menatap Ibu Tari. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Yang aku rasakan hanyalah amarah. Amarah yang sudah terpendam terlalu lama. Amarah yang sekarang meledak dengan kekuatan yang tidak pernah aku bayangkan. Ibu, kataku dingin. Ibu panggil saya pelacur lagi. Saya sudah dibilang pelacur berkali-kali oleh ibu. Saya dimaki-maki, dihina, direndahkan. Tapi ingat, Bu, pelacur itu tidak menghidupi keluarga orang. Pelacur itu tidak bekerja keras dari pagi sampai malam untuk membayar makan orang lain. Pelacur itu tidak membersihkan rumah orang lain. Pelacur itu tidak memasak untuk orang lain. Saya melakukan semua itu. Saya bukan pelacur. Saya adalah istri yang baik. Tapi ibu dan Mas Dewa tidak pernah menghargai itu. Aku mengambil napas panjang. Dan mulai hari ini, saya tidak akan melakukannya lagi. Aku berjalan ke tengah ruangan. Aku berdiri di depan Mas Dewa. Aku menatap matanya. Mas Dewa, angkat barang-barang ibu. Angkat barang-barang Mas Dewa. Keluar dari rumah ini. Mas Dewa terkesiap. Apa? Keluar, teriakku. Suaraku pecah. Air mataku mengalir deras. Tapi aku tidak peduli. Rumah ini milik saya. Saya yang bayar kontrakan setiap bulan. Saya yang bayar listrik. Saya yang bayar air. Saya yang bayar semuanya. Mas Dewa tidak pernah memberi kontribusi apapun sejak berbulan-bulan. Ibu juga tidak pernah. Kalian hanya duduk manis, makan dari hasil keringat saya, lalu kalian menghina saya dan menuduh saya selingkuh. Aku tidak akan keluar, bentak Ibu Tari. Ini rumah anak saya. Rumah anak ibu. Aku tertawa. Rumah siapa, Bu? Siapa yang bayar cicilan? Siapa yang bayar makan? Siapa? Mas Dewa? Mas Dewa sudah tidak bekerja sejak berbulan-bulan. Mas Dewa dipecat. Mas Dewa bohong bilang kerja remote. Padahal Mas Dewa hanya di rumah main game dan nonton TV. Mas Dewa pucat. Arin, jangan. Jangan apa? Jangan bicara benar? Mas Dewa malu. Seharusnya Mas Dewa malu. Seharusnya Mas Dewa malu karena istri sendiri yang hamil besar harus bekerja sendirian sementara Mas Dewa di rumah santai. Seharusnya Mas Dewa malu karena membiarkan ibu sendiri menyiksa istri sendiri. Mas Dewa itu suami. Tapi Mas Dewa tidak pernah bertindak seperti suami. Ibu Tari mencengkeram lenganku. Kamu jangan bicara seperti itu sama anak saya. Aku melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Jangan sentuh saya, Bu. Saya hamil. Saya hampir keguguran semalam karena ibu. Dan sekarang ibu masih berani menyentuh saya. Semua barang kalian.
Atau saya panggil polisi. Mas Dewa berdiri. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Arin, maafkan aku. Aku janji akan berubah. Terlambat, Mas. Sudah terlalu sering Mas Dewa bilang begitu. Tapi tidak pernah berubah. Tidak pernah. Arin. Keluar. Mas Dewa menunduk. Dia berjalan ke kamar. Aku mendengar suara dia membuka lemari, memasukkan baju ke dalam koper. Ibu Tari masih berdiri di ruang tamu, memandangku dengan penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Arin. Kamu akan menyesal. Aku tidak akan menyesal, Bu. Aku sudah menyesal karena tidak melakukan ini lebih awal. Beberapa menit kemudian, Mas Dewa keluar dengan sebuah koper. Ibu Tari masuk ke kamarnya, mengemasi barang-barangnya dengan gerakan marah. Setelah sekitar setengah jam, mereka berdua berdiri di depan pintu dengan 2 koper besar dan beberapa kantong plastik. Aku berdiri di ambang pintu. Aku tidak menangis lagi. Mataku kering. Arin. Mas Dewa memanggilku sekali lagi. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Aku menatapnya. Tidak ada cinta di mataku lagi. Hanya kehampaan. Selamat tinggal, Mas Dewa. Aku menutup pintu. Aku mendengar langkah kaki mereka menjauh. Aku mendengar suara koper terseret di aspal. Aku mendengar suara mobil taksi yang dipanggil Mas Dewa. Lalu semuanya sunyi. Aku bersandar di pintu itu. Aku meluncur perlahan sampai aku duduk di lantai. Aku memeluk perutku. Aku menangis. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena aku menyesal, tapi karena aku akhirnya bebas. Kita bebas, nak, bisikku. Kita bebas. 3 bulan berlalu sejak aku mengusir Mas Dewa dan Ibu Tari dari rumahku. 3 bulan yang penuh dengan perjuangan baru, tapi juga 3 bulan yang jauh lebih damai daripada seluruh masa pernikahanku. Aku masih bekerja, tapi sekarang aku hanya bertanggung jawab untuk diriku sendiri dan bayiku. Tidak ada lagi Ibu Tari yang berteriak-teriak meminta ini itu. Tidak ada lagi Mas Dewa yang diam di sofa sambil menonton televisi. Rumahku bersih bukan karena aku dipaksa, tapi karena aku ingin. Aku memasak bukan karena aku diperintah, tapi karena aku lapar. Aku pulang kerja tidak lagi dengan perasaan takut, tapi dengan perasaan lega karena ini rumahku, rumah yang aman. Aku melahirkan seorang putri yang cantik di bulan kedua setelah pengusiran itu. Aku menamainya Celia Arindita. Celia berarti surgawi dalam bahasa Latin, dan Arindita adalah gabungan dari namaku dan harapanku bahwa dia akan menjadi cahaya dalam hidupku. Saat pertama kali aku menggendongnya, aku menangis. Dia kecil, merah, dan berkerut, tapi dia adalah makhluk paling sempurna yang pernah aku lihat. Aku melahirkannya sendirian. Tidak ada suami yang memegang tanganku. Tidak ada ibu mertua yang ikut senang. Tapi aku tidak sendirian. Ada dokter dan perawat yang membantu. Ada Tuhan yang menyertaiku. Dan ada Celia, putriku, yang membuat semua rasa sakit itu terasa sepadan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Mas Dewa dan Ibu Tari setelah mereka pergi. Aku sengaja tidak mencari tahu. Aku memblokir nomor Mas Dewa. Aku menghapus kontaknya. Aku tidak ingin tahu. Tapi dunia itu kecil. Kabar selalu ada cara untuk sampai ke telingaku. Suatu sore, seorang teman lamaku, Dina, yang dulu pernah memperingatkanku tentang Ibu Tari, meneleponku. Arin, kamu tahu gak? Suaranya setengah berbisik, seperti sedang menyampaikan rahasia besar. Tahu apa, Dina? Dewa dan ibunya mereka sekarang jadi gelandangan, Arin. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus merespon apa. Serius. Aku lihat sendiri kemarin di perempatan lampu merah dekat pasar. Mas Dewa duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh. Rambutnya panjang dan kusut. Janggutnya tidak dicukur. Dia memegang kardus bertuliskan, minta sedekah. Ibu Tari duduk di sampingnya. Juga sama lusuhnya. Mereka kelaparan. Arin. Aku lihat Mas Dewa mengambil nasi bungkus dari tempat sampah. Aku masih diam. Jantungku berdegup lebih cepat. Kamu gak percaya? Aku kirim foto. Ya, aku kirim ke WhatsApp MU. Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar. Aku membuka foto yang dikirim Dina. Di sana, di perempatan lampu merah yang ramai, Mas Dewa duduk di trotoar. Dia kurus, sangat kurus, pipinya cekung, matanya sayu, bajunya kotor dan robek di bagian siku. Di sampingnya, Ibu Tari duduk bersandar di tiang lampu. Rambutnya putih dan kusut, wajahnya keriput dan tampak lebih tua dari usianya. Di depan mereka ada kardus bekas yang bertuliskan, minta sedekah, apa saja. Aku menatap foto itu lama sekali. Arin, kamu masih di sana? Suara Dina dari ujung telepon. Masih, jawabku pelan. Kamu kasihan sama mereka. Aku menghela napas. Aku tidak tahu, Dina. Aku benar-benar tidak tahu. Aku dengar Mas Tony juga tidak mau menampung mereka. Dia masih punya masalah hutang. Jadi mereka benar-benar tidak punya tempat tinggal. Tidur di kolong jembatan, kata orang-orang. Aku memejamkan mata. Aku membayangkan Mas Dewa tidur di kolong jembatan. Pria yang dulu aku cintai.
Pria yang pernah membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Sekarang tidur di bawah jembatan, kelaparan, kedinginan. Arin, kamu gak berniat membantu mereka, kan? Tanya Dina hati-hati. Aku membuka mata. Aku melihat Celia yang sedang tidur di ayunan bayiku. Wajahnya polos, bibirnya mengerucut lucu, tangannya yang mungil mengepal di samping kepalanya. Tidak, jawabku akhirnya. Aku tidak akan membantu mereka. Kamu yakin? Aku yakin. Mereka sudah memilih jalan mereka sendiri. Aku sudah berusaha. Aku sudah bertahan. Tapi mereka tidak pernah menghargai aku. Mereka menyiksaku. Dina, mereka hampir membunuh bayiku. Aku tidak bisa memaafkan itu. Dina diam sebentar. Aku mengerti. Arin, aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dina, aku bersama Celia. Itu sudah cukup. Kami menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Aku berjalan ke ayunan bayi, membungkuk, dan mencium kening Celia. Aromanya wangi, seperti bayi baru lahir pada umumnya. Aroma yang membuatku merasa bahwa dunia ini masih memiliki kebaikan. Tapi meskipun aku berkata tidak akan membantu mereka, perasaanku campur aduk. Ada rasa iba yang tidak bisa aku pungkiri. Mas Dewa dulu adalah suamiku. Aku pernah mencintainya. Tapi cinta itu sudah mati, terbunuh oleh sikapnya sendiri, oleh diamnya, oleh kepengecutannya. Ibu Tari, dia adalah ibu mertuaku. Tapi dia juga adalah perempuan yang menyiksaku, menampariku, dan hampir membunuh cucunya sendiri. Aku tidak bisa memaafkan itu. Mungkin suatu hari nanti. Tapi tidak sekarang. Tidak saat luka di hatiku masih begitu dalam. Minggu-minggu berlalu. Aku terus mendengar kabar tentang Mas Dewa dari Dina dan beberapa teman lain. Mereka masih mengemis di perempatan lampu merah. Kadang pindah ke pasar, kadang ke stasiun kereta. Mereka tidur di emperan toko atau di kolong jembatan. Mereka kelaparan. Ibu Tari sempat jatuh sakit karena kehujanan, tapi tidak punya uang untuk berobat. Suatu malam, saat aku sedang menyusui Celia, aku mendengar ketukan di pintu. Pelan, hampir tidak terdengar. Aku menggendong Celia dan berjalan ke pintu. Aku melihat melalui lubang intip. Mas Dewa. Dia berdiri di teras dengan pakaian yang lebih kusut dari foto yang Dina kirim. Rambutnya panjang sampai bahu, janggutnya tidak dicukur, wajahnya kurus dan pucat. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah. Dia terlihat seperti orang yang sudah tidak makan berhari-hari. Di sampingnya tidak ada Ibu Tari. Hanya dia sendirian. Dia mengetuk lagi. Lebih keras. Arin, bukakan pintu. Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Aku tidak bergerak. Celia di gendonganku mulai gelisah. Arin, aku minta maaf. Aku sadar aku salah. Aku mohon bukakan pintu. Aku menggigit bibirku. Hatiku berdebar. Aku ingin membuka pintu. Tapi aku juga takut. Takut kalau aku membuka pintu, semua luka itu akan terbuka lagi. Takut kalau Mas Dewa akan kembali seperti dulu. Takut kalau aku akan kembali menjadi babu di rumahku sendiri. Arin, aku kelaparan, ibu juga sakit, dia kedinginan di bawah jembatan. Aku mohon, sedikit makanan saja, sedikit uang. Aku memejamkan mata. Air mataku mengalir. Celia mulai menangis. Aku menghiburnya dengan suara lembut. Tapi mataku tidak lepas dari lubang intip. Arin, aku tahu aku tidak pantas, tapi demi Allah, aku minta maaf. Aku mengambil napas panjang. Aku meletakkan Celia di ayunan. Aku berjalan ke dapur. Aku mengambil kantong plastik. Aku mengisinya dengan nasi, lauk pauk, beberapa bungkus mie instan, dan 2 botol air mineral. Aku juga mengambil uang Rp50.000 dari dompetku. Aku berjalan ke pintu. Aku membukanya. Tidak sepenuhnya, hanya secukupnya untuk mengulurkan kantong plastik itu. Mas Dewa terkesiap melihatku. Matanya berkaca-kaca. Arin, aku. Ambil ini, Mas, kataku dingin. Makanan dan sedikit uang. Arin, aku minta maaf. Ambil, Mas, lalu pergi. Mas Dewa mengambil kantong plastik itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Arin, aku mohon, aku ingin pulang, aku ingin melihat anakku. Aku menatap matanya. Untuk sesaat, aku melihat pria yang dulu aku cintai. Pria yang dulu membuatku tersenyum. Tapi aku juga ingat semua rasa sakit yang dia berikan. Aku ingat diamnya saat Ibu Tari menamparku. Aku ingat dia membiarkanku pergi ke rumah sakit sendirian. Aku ingat dia memilih ibunya daripada istrinya sendiri. Tidak, Mas. Mas tidak bisa pulang. Rumah ini bukan rumah Mas lagi. Ini rumahku dan rumah Celia. Tapi, selamat tinggal, Mas Dewa. Aku menutup pintu. Aku menguncinya. Aku bersandar di pintu itu dan menangis. Celia menangis dari ayunannya. Aku berjalan ke arahnya, menggendongnya, dan menciumnya. Maafkan ibu, sayang, bisikku. Ibu hanya melakukan yang terbaik untuk kita. Di luar, aku mendengar suara Mas Dewa yang masih berdiri di teras. Aku mendengar dia terisak. Aku mendengar langkah kakinya perlahan menjauh. Aku tidak membuka pintu lagi. Mas Dewa tidak datang lagi setelah malam itu.
Mungkin dia sadar bahwa pintuku tidak akan terbuka untuknya. Atau mungkin dia terlalu malu untuk kembali. Aku tidak tahu. Dan jujur, aku tidak terlalu peduli. Hidupku sekarang sudah berbeda. Aku bukan lagi Arin yang dulu, perempuan yang mudah menangis dan takut kehilangan. Aku sekarang adalah Arin, ibu dari Celia, perempuan yang harus kuat untuk anaknya. Celia kini berusia 4 bulan. Dia tumbuh menjadi bayi yang sehat dan aktif. Rambutnya hitam legam seperti rambutku, matanya bulat dan besar seperti mata Mas Dewa. Itu satu-satunya warisan dari ayahnya yang terlihat jelas. Dia suka tersenyum, suka tertawa, suka digendong sambil jalan-jalan keliling rumah. Setiap kali dia tertawa, aku lupa semua rasa sakit yang pernah aku alami. Dia adalah pelipur laraku. Dia adalah alasan aku bangun setiap pagi. Aku masih bekerja. Aku tidak punya pilihan. Tapi sekarang aku lebih pintar dalam mengatur waktu. Aku menyewa seorang babysitter yang baik hati, Bu RT, tetangga sebelah yang sudah pensiun dan suka membantu mengurus bayi. Setiap pagi aku menitipkan Celia padanya. Lalu berangkat kerja. Pulang kerja, aku menjemput Celia. Lalu kami pulang ke rumah yang bersih dan damai. Tidak ada teriakan. Tidak ada tamparan. Tidak ada yang menyuruh-nyuruhku. Rasanya seperti mimpi. Setelah sekian lama hidup dalam neraka, akhirnya aku bisa bernapas lega. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung selamanya. Suatu sore, saat aku baru saja pulang kerja dan menjemput Celia dari rumah Bu RT, aku melihat seorang pria berdiri di depan pagar rumahku. Dia kurus, lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Pakaiannya lusuh, tapi tampak dicuci, mungkin di sungai atau di pom bensin. Rambutnya dipotong pendek tidak rapi, seperti potongan gunting sendiri. Janggutnya masih ada, tapi lebih pendek dari sebelumnya. Mas Dewa, Celia ada di gendonganku. Aku berhenti di depan pagar. Aku tidak membuka kunci pagar. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya dari balik jeruji besi. Arin, sapaannya lirih. Matanya langsung tertuju pada Celia. Aku melihat air matanya menggenang. Itu anakku. Aku mengangguk pelan. Namanya Celia. Mas Dewa mendekat. Tangannya meraih jeruji besi. Boleh aku melihatnya dari dekat. Aku ragu. Tapi sesuatu di matanya, mungkin ketulusan, atau mungkin rasa iba yang tidak bisa aku pungkiri, membuatku melangkah mendekat. Aku cukup dekat sehingga Mas Dewa bisa melihat wajah Celia dengan jelas. Celia menatap pria asing di depannya dengan mata bulatnya. Lalu dia tersenyum. Bayi seusianya memang mudah tersenyum pada siapa saja. Tapi senyum itu membuat Mas Dewa menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Tangannya gemetar saat mencoba meraih bayi itu. Tapi dia menahannya. Dia cantik. Arin, katanya terisak. Dia sangat cantik. Matanya seperti mataku. Ya, jawabku pelan. Matanya seperti Mas Dewa. Arin. Mas Dewa menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku tahu kata maaf tidak akan pernah cukup. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tahu aku sudah menjadi suami yang buruk. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Setiap hari aku menyesal. Aku tidak bisa tidur memikirkan apa yang telah aku lakukan padamu. Aku diam. Aku membiarkan dia berbicara. Setelah kamu usir aku dan ibu, aku sadar banyak hal. Aku sadar bahwa selama ini aku egois. Aku sadar bahwa aku terlalu bergantung padamu. Aku sadar bahwa aku membiarkan ibu memperlakukanmu dengan buruk. Aku sadar bahwa aku tidak pernah menjadi suami yang seharusnya. Dia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Aku dipecat dari kantorku. Arin. Bukan karena mereka memecatku. Tapi karena aku tidak pernah masuk kerja. Aku malas. Aku pikir kamu akan selalu ada untukku. Aku pikir kamu akan selalu membiayai hidupku. Aku pikir itu hakku sebagai suami. Tapi aku salah. Aku sangat salah. Dan setelah kamu usir kami, aku dan ibu tidur di kolong jembatan selama berminggu-minggu. Kami kelaparan. Ibu jatuh sakit. Aku tidak punya uang untuk membelikan obat. Aku harus mengemis. Arin, aku yang dulu sombong, sekarang mengemis di lampu merah. Aku masih diam. Tanganku yang menggendong Celia mulai terasa pegal. Tapi aku tidak mau bergerak. Aku takut gerakanku akan mengganggu momen ini. Ibu sakit parah 2 minggu lalu. Lanjut Mas Dewa. Suaranya pecah. Aku bawa dia ke puskesmas. Kata dokter, dia kekurangan gizi dan dehidrasi. Dia harus rawat inap. Tapi aku tidak punya uang. Aku sudah minta tolong Mas Tony. Tapi dia bilang dia tidak bisa membantu. Dia masih punya hutang di mana-mana. Mas Dewa terisak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Arin, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan rumah. Aku kehilangan ibu, karena dia sekarang dirawat di puskesmas adanya. Dan aku kehilangan kamu dan anakku. Dia jatuh berlutut di depan pagar. Air matanya tidak berhenti mengalir. Arin, aku tidak minta kamu menerimaku kembali. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku mohon, izinkan aku melihat Celia sesekali.
Aku tidak akan merepotkanmu. Aku hanya ingin melihat anakku tumbuh besar. Itu saja. Aku menatap pria yang berlutut di depanku. Pria yang dulu aku cintai. Pria yang pernah membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Pria yang juga menghancurkanku. Aku merasakan sesuatu di dadaku. Bukan cinta. Bukan benci. Bukan marah. Hanya kehampaan yang bercampur iba. Mas Dewa, kataku akhirnya. Suaraku pelan tapi tegas. Aku tidak bisa melupakan apa yang telah Mas Dewa dan Ibu lakukan padaku. Aku hampir kehilangan Selia karena kalian. Aku dirawat di IGD sendirian karena Mas Dewa memilih tidur daripada mengantarku ke rumah sakit. Aku ditampar, dimaki, dihina setiap hari. Luka itu tidak akan hilang hanya karena Mas Dewa minta maaf. Mas Dewa menunduk semakin dalam. Tapi, aku mengambil napas. Aku bukan orang yang tega melihat sesama menderita. Aku akan membantu Mas Dewa untuk Ibu. Tapi bukan karena aku memaafkan. Bukan karena aku menerima Mas Dewa kembali. Tapi karena aku tidak mau menjadi orang yang sama seperti kalian. Orang yang tidak punya hati. Aku membuka kunci pagar. Masuklah. Ambil air minum. Aku akan mengambilkan makanan dan uang seadanya. Tapi setelah itu, Mas Dewa pergi. Dan jangan datang lagi kalau tidak benar-benar darurat. Mas Dewa mengangguk. Dia bangkit berdiri. Tangannya gemetar. Dia masuk ke halaman rumahku. Rumah yang dulu juga pernah menjadi rumahnya. Matanya menyapu sekeliling. Taman kecil yang dulu kusam sekarang hijau dengan tanaman pot. Teras yang dulu berantakan sekarang bersih dan ada ayunan bayi di sudutnya. Aku tidak menyangka. Bisiknya. Apa yang tidak Mas Dewa sangka? Tanyaku sambil berjalan ke dapur. Kamu baik-baik saja. Arin, kamu kuat. Kamu bisa hidup tanpaku. Aku berhenti. Aku menoleh. Tentu saja aku bisa. Mas, aku sudah hidup tanpamu sejak lama. Bahkan ketika Mas Dewa masih di sini pun, aku sudah sendirian. Mas Dewa tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Aku mengambil kantong plastik dan mengisinya dengan makanan. Beras beberapa kilogram, mie instan, telur, sayuran. Juga uang 200.000 rupiah. Sebanyak yang bisa aku berikan tanpa mengganggu kebutuhan Selia. Ini, Mas, kataku sambil menyerahkan kantong itu. Untuk Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh. Mas Dewa menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh lagi. Terima kasih, Arin. Terima kasih. Aku tidak melakukan ini untuk Mas Dewa. Aku melakukan ini karena aku masih punya hati. Sekarang pergi. Mas, jangan datang lagi. Mas Dewa mengangguk. Dia berjalan ke pintu pagar. Tapi sebelum keluar, dia berhenti. Dia menoleh. Arin, aku sayang kamu. Aku sungguh sayang kamu. Tapi aku terlalu bodoh untuk menunjukkannya. Aku tidak menjawab. Aku menutup pintu. Aku berjalan ke ruang tamu. Selia menangis. Aku menggendongnya dan menyusui. Aku menatap wajah mungilnya. Kita baik-baik saja, sayang. Bisikku. Kita kuat. Selia mengepal-ngepalkan tangannya. Dia berhenti menangis. Dia tersenyum. Aku tersenyum kembali. 3 tahun berlalu sejak Mas Dewa datang terakhir kali ke rumahku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Aku sengaja tidak mencari tahu. Aku mengganti nomor teleponku. Aku pindah ke rumah baru yang lebih kecil tapi lebih nyaman. Sebuah rumah tipe 36 di perumahan yang tenang. Jauh dari kenangan buruk di rumah kontrakan dulu. Aku membelinya dengan uang hasil tabungan dan bonus dari kantor. Rumah ini milikku sepenuhnya. Tidak ada nama Mas Dewa di sertifikatnya. Hanya namaku. Arina Wijaya. Selia sekarang sudah berusia 3 tahun lebih. Dia anak yang cerdas dan aktif. Rambut hitamnya panjang sebahu. Matanya bulat dan besar. Pipinya cabi kemerahan. Dia suka menggambar, suka bernyanyi, dan suka bercerita panjang lebar tentang hal-hal yang dia lihat di sekolah playgroup-nya. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu memelukku dan berkata, "Ibu, Selia sayang Ibu." Dan setiap kali dia berkata begitu, hatiku meleleh. Semua rasa lelah seharian bekerja lenyap seketika. Mas Dewa tidak datang lagi setelah malam itu. Mungkin dia sadar bahwa pintuku tidak akan terbuka untuknya. Atau mungkin dia terlalu malu untuk kembali. Aku tidak tahu. Dan jujur, aku tidak terlalu peduli. Hidupku sekarang sudah berbeda. Aku bukan lagi Arin yang dulu, perempuan yang mudah menangis dan takut kehilangan. Aku sekarang adalah Arin, ibu dari Selia, perempuan yang harus kuat untuk anaknya. Selia kini berusia 4 bulan. Dia tumbuh menjadi bayi yang sehat dan aktif. Rambutnya hitam legam seperti rambutku, matanya bulat dan besar seperti mata Mas Dewa. Itu satu-satunya warisan dari ayahnya yang terlihat jelas. Dia suka tersenyum, suka tertawa, suka digendong sambil jalan-jalan keliling rumah. Setiap kali dia tertawa, aku lupa semua rasa sakit yang pernah aku alami. Dia adalah pelipur laraku. Dia adalah alasan aku bangun setiap pagi. Aku masih bekerja. Aku tidak punya pilihan. Tapi sekarang aku lebih pintar dalam mengatur waktu. Aku menyewa seorang babysitter yang baik hati, Bu RT, tetangga sebelah yang sudah pensiun dan suka membantu mengurus bayi. Setiap pagi aku menitipkan Selia padanya. Lalu berangkat kerja. Pulang kerja,
Aku menjemput Celia. Lalu kami pulang ke rumah yang bersih dan damai. Tidak ada teriakan. Tidak ada tamparan. Tidak ada yang menyuruh-nyuruhku. Rasanya seperti mimpi. Setelah sekian lama hidup dalam neraka, akhirnya aku bisa bernapas lega. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung selamanya. Suatu sore, saat aku baru saja pulang kerja dan menjemput Celia dari rumah Bu RT, aku melihat seorang pria berdiri di depan pagar rumahku. Dia kurus. Lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Pakaiannya lusuh, tapi tampak dicuci, mungkin di sungai atau di pom bensin. Rambutnya dipotong pendek tidak rapi, seperti potongan gunting sendiri. Janggutnya masih ada, tapi lebih pendek dari sebelumnya. Mas Dewa, Celia ada di gendonganku. Aku berhenti di depan pagar. Aku tidak membuka kunci pagar. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya dari balik jeruji besi. Arin, sapaannya lirih. Matanya langsung tertuju pada Celia. Aku melihat air matanya menggenang. Itu anakku. Aku mengangguk pelan. Namanya Celia. Mas Dewa mendekat. Tangannya meraih jeruji besi. Boleh aku melihatnya dari dekat. Aku ragu, tapi sesuatu di matanya, mungkin ketulusan, atau mungkin rasa iba yang tidak bisa aku pungkiri, membuatku melangkah mendekat. Aku cukup dekat sehingga Mas Dewa bisa melihat wajah Celia dengan jelas. Celia menatap pria asing di depannya dengan mata bulatnya. Lalu dia tersenyum. Bayi seusianya memang mudah tersenyum pada siapa saja. Tapi senyum itu membuat Mas Dewa menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Tangannya gemetar saat mencoba meraih bayi itu. Tapi dia menahannya. Dia cantik. Arin, katanya terisak. Dia sangat cantik. Matanya seperti mataku. Ya, jawabku pelan. Matanya seperti Mas Dewa. Arin. Mas Dewa menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku tahu kata maaf tidak akan pernah cukup. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tahu aku sudah menjadi suami yang buruk. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Setiap hari aku menyesal. Aku tidak bisa tidur memikirkan apa yang telah aku lakukan padamu. Aku diam. Aku membiarkan dia berbicara. Setelah kamu usir aku dan ibu, aku sadar banyak hal. Aku sadar bahwa selama ini aku egois. Aku sadar bahwa aku terlalu bergantung padamu. Aku sadar bahwa aku membiarkan ibu memperlakukanmu dengan buruk. Aku sadar bahwa aku tidak pernah menjadi suami yang seharusnya. Dia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Aku dipecat dari kantorku. Arin, bukan karena mereka memecatku, tapi karena aku tidak pernah masuk kerja. Aku malas. Aku pikir kamu akan selalu ada untukku. Aku pikir kamu akan selalu membiayai hidupku. Aku pikir itu hakku sebagai suami. Tapi aku salah. Aku sangat salah. Dan setelah kamu usir kami, aku dan ibu tidur di kolong jembatan selama berminggu-minggu. Kami kelaparan. Ibu jatuh sakit. Aku tidak punya uang untuk membelikan obat. Aku harus mengemis. Arin, aku yang dulu sombong, sekarang mengemis di lampu merah. Aku masih diam. Tanganku yang menggendong Celia mulai terasa pegal. Tapi aku tidak mau bergerak. Aku takut gerakanku akan mengganggu momen ini. Ibu sakit parah 2 minggu lalu. Lanjut Mas Dewa. Suaranya pecah. Aku bawa dia ke puskesmas. Kata dokter, dia kekurangan gizi dan dehidrasi. Dia harus rawat inap. Tapi aku tidak punya uang. Aku sudah minta tolong Mas Tony, tapi dia bilang dia tidak bisa membantu. Dia masih punya hutang di mana-mana. Mas Dewa terisak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Arin, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan rumah. Aku kehilangan ibu, karena dia sekarang dirawat di puskesmas adanya. Dan aku kehilangan kamu dan anakku. Dia jatuh berlutut di depan pagar. Air matanya tidak berhenti mengalir. Arin, aku tidak minta kamu menerimaku kembali. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku mohon, izinkan aku melihat Celia sesekali. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku hanya ingin melihat anakku tumbuh besar. Itu saja. Aku menatap pria yang berlutut di depanku. Pria yang dulu aku cintai. Pria yang pernah membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Pria yang juga menghancurkanku. Aku merasakan sesuatu di dadaku. Bukan cinta. Bukan benci. Bukan marah. Hanya kehampaan yang bercampur iba. Mas Dewa, kataku akhirnya. Suaraku pelan tapi tegas. Aku tidak bisa melupakan apa yang telah Mas Dewa dan Ibu lakukan padaku. Aku hampir kehilangan Celia karena kalian. Aku dirawat di IGD sendirian karena Mas Dewa memilih tidur daripada mengantarku ke rumah sakit. Aku ditampar, dimaki, dihina setiap hari. Luka itu tidak akan hilang hanya karena Mas Dewa minta maaf. Mas Dewa menunduk semakin dalam. Tapi, aku mengambil napas. Aku bukan orang yang tega melihat sesama menderita. Aku akan membantu Mas Dewa untuk Ibu. Tapi bukan karena aku memaafkan. Bukan karena aku menerima Mas Dewa kembali. Tapi karena aku tidak mau menjadi orang yang sama seperti kalian, orang yang tidak punya hati. Aku membuka kunci pagar. Masuklah, ambil air minum. Aku akan mengambilkan makanan dan uang seadanya. Tapi setelah itu, Mas Dewa pergi. Dan jangan datang lagi kalau tidak benar-benar darurat. Mas Dewa mengangguk. Dia bangkit berdiri. Tangannya gemetar. Dia masuk ke halaman rumahku. Rumah yang dulu juga pernah menjadi rumahnya. Matanya menyapu sekeliling.
Taman kecil yang dulu kusam sekarang hijau dengan tanaman pot. Teras yang dulu berantakan sekarang bersih dan ada ayunan bayi di sudutnya. Aku tidak menyangka, bisiknya. Apa yang tidak Mas Dewa sangka? Tanyaku sambil berjalan ke dapur. Kamu baik-baik saja. Arin, kamu kuat. Kamu bisa hidup tanpaku. Aku berhenti. Aku menoleh. Tentu saja aku bisa, Mas. Aku sudah hidup tanpamu sejak lama. Bahkan ketika Mas Dewa masih di sini pun, aku sudah sendirian. Mas Dewa tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Aku mengambil kantong plastik dan mengisinya dengan makanan. Beras beberapa kilogram, mie instan, telur, sayuran. Juga uang 200.000 rupiah. Sebanyak yang bisa aku berikan tanpa mengganggu kebutuhan Selia. Ini, Mas, kataku sambil menyerahkan kantong itu. Untuk Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh. Mas Dewa menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh lagi. Terima kasih, Arin. Terima kasih. Aku tidak melakukan ini untuk Mas Dewa. Aku melakukan ini karena aku masih punya hati. Sekarang pergi, Mas. Jangan datang lagi. Mas Dewa mengangguk. Dia berjalan ke pintu pagar. Tapi sebelum keluar, dia berhenti. Dia menoleh. Arin, aku sayang kamu. Aku sungguh sayang kamu. Tapi aku terlalu bodoh untuk menunjukkannya. Aku tidak menjawab. Aku menutup pintu. Aku berjalan ke ruang tamu. Selia menangis. Aku menggendongnya dan menyusui. Aku menatap wajah mungilnya. Kita baik-baik saja, sayang. Bisikku. Kita kuat. Selia mengepal-ngepalkan tangannya. Dia berhenti menangis. Dia tersenyum. Aku tersenyum kembali. 3 tahun berlalu sejak Mas Dewa datang terakhir kali ke rumahku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Aku sengaja tidak mencari tahu. Aku mengganti nomor teleponku. Aku pindah ke rumah baru yang lebih kecil tapi lebih nyaman. Sebuah rumah tipe 36 di perumahan yang tenang. Jauh dari kenangan buruk di rumah kontrakan dulu. Aku membelinya dengan uang hasil tabungan dan bonus dari kantor. Rumah ini milikku sepenuhnya. Tidak ada nama Mas Dewa di sertifikatnya. Hanya namaku, Arina Wijaya. Selia sekarang sudah berusia 3 tahun lebih. Dia anak yang cerdas dan aktif. Rambut hitamnya panjang sebahu, matanya bulat dan besar, pipinya cabi kemerahan. Dia suka menggambar, suka bernyanyi, dan suka bercerita panjang lebar tentang hal-hal yang dia lihat di sekolah playgroup-nya. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu memelukku dan berkata, "Ibu, Selia sayang ibu." Dan setiap kali dia berkata begitu, hatiku meleleh. Semua rasa lelah seharian bekerja lenyap seketika. Aku masih bekerja di perusahaan yang sama. Jabatanku sekarang sudah naik menjadi direktur. Aku memimpin tim pemasaran untuk proyek-proyek besar. Gajiku cukup untuk membiayai hidup kami berdua dengan nyaman. Sekolah Selia, kebutuhan sehari-hari, sesekali liburan keluar kota. Aku juga menyisihkan uang untuk tabungan pendidikan Selia dan tabungan pensiunku. Aku tidak menikah lagi. Bukan karena aku tidak percaya pada cinta. Tapi karena aku belum menemukan pria yang tepat. Dan juga karena aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin fokus pada Selia dulu. Aku ingin memberinya perhatian penuh. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Tapi suatu hari, kabar tentang Mas Dewa datang lagi kepadaku. Aku sedang berada di supermarket bersama Selia. Kami sedang memilih-milih sereal untuk sarapan Selia, ketika seorang wanita menghampiriku. Dia agak tua, mungkin seumuran Ibu Tari, dengan rambut pendek dan wajah ramah. Aku tidak mengenalnya. "Maaf, Ibu Arina?" sapanya. Aku mengerjap. "Ya, benar. Siapa?" "Ya. Namaku Yanti. Aku dulu tetangganya Ibu Tari di kampung." Aku lihat Ibu Arina dari belakang. Aku langsung ingat. Aku terdiam. "Ibu Tari." Nama itu sudah lama tidak aku dengar. "Ada apa, Bu Yanti?" tanyaku hati-hati. Bu Yanti menghela napas. "Saya hanya ingin memberitahu. Ibu Tari sudah meninggal 6 bulan yang lalu." Aku terkejut. "Meninggal? Karena apa, Bu?" "Karena sakit. Dia sudah lama